Yang ini juga nih, dia turun, naik ya. Ini dia untuk top of rating patterns-nya gagal. Jadi Anda bisa melakukan scoring. Ini kalau saya menentukan seperti ini, saya langsung scoringnya D untuk yang poin ininya. Contoh lagi, signatures ya. Ini tarikan ke atas, kalau Anda perhatikan lebih tipis dibandingkan tarikan ke bawah ya. Kemudian T-nya nih ya, ke atas lebih tipis dibandingkan ke bawah. Kalau Anda berpikir bahwa Anda itu bisa masukin uang dengan pin terbiasa, berarti Anda salah gitu. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak Alia. Ya, selamat siang juga untuk rekan-rekan semua yang ada di Zoom ataupun juga yang ada di live YouTube ya. Kita ada melalui dua media, bisa disaksikan melalui Zoom juga melalui live YouTube. Oke, teman-teman semua, sudah tahu ya hari ini kita mengadakan webinar spesial. Ya, webinar spesial ini sekali-sekali saja dilakukan ya, Kang Afif ya. Iya. Dan ini khusus untuk teman-teman yang sudah mau join di live kali ini. Oke, jadi untuk webinar kali ini, temanya adalah grafologi forensik. Dan pada webinar kali ini, kita akan membahas mengenai teknik dasar uji autentifikasi atau keaslian tanda tangan. Nah, mungkin beberapa dari rekan-rekan semua sudah mulai familiar dengan istilah ini, tapi mungkin juga ada yang belum familiar ya. Itu tidak masalah karena semuanya akan dijelaskan di hari ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Alia yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Dan mungkin teman-teman sudah tidak sabar ya untuk segera mendengarkan materi yang akan disampaikan. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya dulu nih, apakah teman-teman sudah mendownload materi yang diberikan dan sudah mengerjakan tugasnya? Kalau saya perhatikan di Zoom, beberapa sudah menjawab sudah, dan di YouTube juga sudah ya. Nah, ini untuk tugasnya, tidak harus dikumpulkan, tapi nanti kita bahas bersama di webinar kali ini. Untuk teman-teman yang di YouTube juga tidak perlu khawatir, karena untuk kesempatan bertanya, semuanya memiliki kesempatan itu di link yang sudah dibagikan di grup WA. Mungkin teman-teman mau mengecek dulu sekarang, nanti harus klik kemana apabila mau memberikan pertanyaan, ya. Kan di grup sudah dibagikan. Oke. Saya lihat ini banyak teman-teman yang datangnya juga dari luar kota ya. Kan saya dan Kang Afif sendiri nih stay-nya di Bandung. Saya lihat ada yang di Semarang, ada yang di Medan, ada juga tadi yang di Kalimantan Barat ya. Okay. Dari Papua, ada dari Papua. Oh, ada dari Papua juga tuh ternyata. Saya sama sekali antusias, rekan-rekan semua sangat besar ya untuk mengikuti webinar kali ini. Oke, gimana? Sudah siap semuanya? Sudah ya? Untuk tugasnya boleh disimpan saja di depan mejanya, dan juga boleh disiapkan alat tulis jika ada yang ingin dicatat. Kalau gitu, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan perkenalkan narasumber kita pada kali ini. Ya, jadi untuk hari ini yang akan memaparkan materi adalah Shibli Afifi Ahmad M, MPsy Psikolog dengan gelar CMHA, atau yang biasa dikenal juga dengan Kang Afif. Mungkin sebagian besar sudah kenal ya dengan Kang Afif ini siapa, tapi lebih baik akan saya perkenalkan lagi. Jadi Kang Afif ini adalah presiden dari Karos International School of Handwriting Analysis. Kang Afif juga telah menjalani profesi sebagai praktisi grafologi selama 12 tahun. Selain itu juga selama 7 tahun sebagai praktisi grafologi forensik. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi ya, keahlian Kang Afif ini dalam bidang grafologi maupun grafologi forensik. Nah, selain juga berkecimpung di dunia grafologi, Kang Afif sendiri memiliki gelar sebagai psikolog klinis dewasa. Jadi Kang Afif sudah menempuh pendidikan sebagai seorang psikolog, gitu ya Kang Afif ya? Iya. Oke, kalau begitu, oh iya satu lagi yang lupa disebutkan, Kang Afif juga merupakan founder dan pimpinan dari LKP Grafologi Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, bisa dicek aja websitenya untuk mengetahui lebih lanjut apa saja kursus yang ditawarkan oleh LKP Grafologi Indonesia. Nah, kalau begitu, saya berikan saja waktu dan tempat kepada Kang Afif untuk segera memulai materinya.
Oke, terima kasih Mbak Aulia ya. Oke, sebentar saya share screen dulu supaya muka sayanya kecil aja, yang penting materinya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung di acara free webinar yang membahas tentang grafologi forensik atau grafonomi. Saya ucapkan juga ini terima kasih kepada tim penyelenggara ya dari LKP Grafologi Indonesia yang sudah mengagendakan dan menjalankan ini ya. Ada Mas Hasim, Mbak Dila, ya Mbak Risma, Mbak Alia dan teman-teman semua. Kemudian juga salam kenal untuk teman-teman yang baru join di sini ya, terutama yang baru bertemu saya ya. Ini saya yang suka dipanggil Kang Afif tuh orang ini ya gitu. Kemudian saya juga ucapkan selamat bergabung. Ini tampaknya ada dari tim BSN ya, BSN kan ya, Badan Sertifikasi Nasional ya, Komite Akreditasi Nasional. Dan juga kalau saya lihat di sini ada juga dari tim Lab4 ya, Laboratorium Forensik Polri ya, selamat bergabung ya. Ini untuk refresh materi ya, sharing santai. Saya jadi deg-degan ini. Oke, kemudian di sini juga saya lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu dosen saya ya, selamat bergabung. Juga ada teman-teman kuliah ya. Semoga materi ini bermanfaat, bisa refresh materi grafonomi bagi Anda yang sudah pernah mempelajari ini. Nah, juga ini jujur saja ya, saya kaget sekali ya, saya salut gitu karena apa? Ternyata jumlah yang join di sini ini di luar ekspektasi ya, sangat tinggi sekali. Mungkin kalau Anda mau lihat berapa jumlah yang ikut ya, yang mengisi form itu ini tadi pagi saya kopikan itu 2.776 respons ya, 2.700. Meskipun biasanya tidak 100% yang ikutan ini ya, karena ada yang mungkin berhalangan waktunya, nggak pas waktunya, tapi jujur saja ini jauh di atas ekspektasi kita ya. Nah, dan kalau misalnya dilihat ya, kita memang melakukan iklan juga ya, tapi kita mencoba untuk spesifik. Yaitu apa? Di sini paling banyak itu adalah dari dunia hukum, ada polisi, jaksa, hakim ya. Kemudian pengacara juga ada. Kemudian yang kedua adalah pendidik, ya ada dosen, guru, trainer ini disatukan, ya itu adalah terbanyak kedua nih, ya imbang. Jadi saya senang sekali ya ini karena dua-dua inilah yang nanti akan bermanfaat sekali ya untuk ilmu ini tuh di lapangan. Kemudian ini ada juga dari mahasiswa, ya mahasiswa juga ini cukup banyak ya. Siapa tahu ini banyak yang tertarik nantinya akan menjadi ahli forensik di Indonesia. Kemudian ada lagi terbanyak berikutnya auditor. Memang grafologi forensik ini itu terpakai sekali untuk auditor ya, untuk mengaudit. Ya, ini benar nggak nih? Ya ini benar nggak tulisan dia? Ini tanda tangan dia atau bukan? Kemudian juga kalau kita ngelihat di sini yang rada banyak ini 5% ya. Dan ungu nih, ini berarti ada dari PNS, tapi PNS tidak disatukan, disatukan ya, tidak bisa apa. Kemudian ada ini kayaknya human resource yang hijau ini, ya jadi SDM, ya. Dan juga ada business owner, ya gitu. Memang biasanya kadang-kadang business owner itu membutuhkan ilmu ini karena kadang-kadang misalnya bisnis properti ya gitu, kemudian minta tolong timnya, pasukannya untuk beli cat atau beli perlengkapan di toko. Nah itu kan kadang-kadang suka nulisnya pakai bon kosong, dia nulis sendiri. Nah itu dengan ini itu tahu ya, dengan ilmu ini tahu apakah ini dia yang nulis atau bukan ya gitu. Nah itu adalah dari sini. Kemudian ada juga psikolog ya. Nah ini psikolog dan udah ya, yang lainnya ini di bawahnya di sini gitu. Jadi saya senang sekali karena ini alhamdulillah menurut saya ini cukup tertarget ya, yang join di sini itu insya Allah orang-orang yang memang membutuhkan ilmu ini. Nah mungkin di antara Anda ada yang belum kenal siapa saya ya gitu. Saya ini dipanggilnya Kang Afif ya, dari Sunda, dari Bandung, jadi ada Kangnya. Saya pimpinan LKP Grafologi Indonesia dan juga tadi disampaikan Mbak Alia ya di Karos International School of Handwriting Analysis ini di Amerika ya. Kemudian saya juga ini siswanya ada 1.400, ini yang sertifikasi ya, tersebar di berbagai belahan dunia. Saya juga mengalami grafologi, nanti ada grafologi, ada grafonomi ya gitu. Grafologinya saya di Karos ya sejak 2008 dan kemudian saya diangkat dikukuhkan di Jerman pada tahun 2013. Kemudian pada 2016 mengambil sertifikasi forensik document examination FDE. Nah, nanti saya akan jelaskan apa bedanya, ada istilah grafologi, ada FDE, ada grafonomi. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti itu menganggapnya sama, padahal itu berbeda ya. Ini di Kido Course ya di Hawaii, Honolulu. Nah, kemudian sehari-hari saya apa aktivitasnya? Saya latar belakang psikologi, tapi lebih banyaknya adalah ngajar. Ngajar psikologi, ngajar grafologi, juga ngajar di forensik. Selain itu juga saya sering diminta untuk membantu memecahkan berbagai kasus grafologi forensik, baik dari kepolisian, instansi pemerintah, swasta maupun umum ya. Saya juga ya alhamdulillah ini terima kasih ya BSN kan sudah mempercayakan pada saya untuk membantu
mengecek ya gitu Lab 4 Polri, dan nanti akan saya tunjukkan betapa kerennya Indonesia ini ya gitu dengan Lab 4-nya sekarang itu semakin canggih sekali. Kemudian dan saat ini ya gitu alhamdulillahnya setiap bulan itu banyak kasus-kasus clients yang kami tangani ya, dari mulai tanda tangan palsu, wasiat palsu, ya surat wasiat, pembunuhan, dan berulang kali menjadi saksi pengadilan. Nah, karena kalimat yang bawah inilah kenapa akhirnya saya membuat kelas ini ya. Karena apa? Ternyata di luar sana itu banyak yang membutuhkan jasa ini, dan jujur saja kalau misalnya ini hanya dihandle oleh segelintir orang, itu menurut saya kurang bagus ya gitu. Jadi kita membutuhkan sebenarnya ahli-ahli yang bisa membantu menegakkan kebenaran ini ya. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa ya. Inti dari pertemuan ini adalah insya Allah saya akan memperkenalkan pada Anda ilmu tentang uji keaslian autentifikasi ya, tulisan dan tanda tangan secara objektif dan akurat. Jadi tidak lagi hanya semata-mata oh ini kayaknya asli, oh ini kayaknya palsu, enggak ya gitu, enggak seperti itu. Tapi ada ilmunya, ada skillnya, ada perhitungannya, ada rumusnya ya, ada tools-toolsnya, mikroskop digitalnya, ada softwarenya dan sebagainya. Jadi mau saya yang periksa, mau Anda yang periksa, mau siapapun yang periksa, itu bisa diukur secara objektif. Ya, tanpa pemahaman ini, yaitu kebanyakan jadi subjektif. Oh, ini mah sama, wah ini mah beda. Nggak seperti itu, ada ilmunya. Ya. Nah, kalau saya kelompokkan lagi, ini materi yang akan kita pelajari itu yang akan saya sharing adalah pertama, saya akan menunjukkan dulu pada Anda tentang perbedaan grafologi dan grafonomi. Kemudian apa sih manfaat grafonomi? Ya, kemudian grafonomi versus FDE, Forensic Document Examination. Kemudian apa saja yang perlu dikuasai oleh seorang grafonom? Ya. Kemudian bila ada kasus, ya, alat apa aja yang biasa dipakai oleh grafonom, alat-alatnya. Kemudian kalau ada kasus pemalsuan, di mana Anda bisa mengkonsultasikannya itu ke siapa? Karena banyak yang punya masalah tapi nggak tahu harus kemana. Ya. Kemudian udah gitu juga ada teknik analisa tulisan dan tanda tangan, ini teori dan praktek. Dan yang berikutnya adalah bahas PR ya, dan terakhir adalah tanya jawab. Nah, sedikit informasi. Kita ini waktunya sangat terbatas sekali ya gitu. Saya ini 1,5 jam. Untung-untung kalau misalnya nanti Anda tidak apa-apa kalau misalnya lebih dari 1,5 jam ya, misalnya sampai mendekati jam 3 ya itu. Nah, di sini ya yang akan applicated ya, yang akan aplikatif itu adalah yang di poin H ini, yaitu adalah praktek. Ya, jadi apa sih yang perlu diperhatikan ketika melakukan analisa ya gitu. Nah, tapi tentu saja kita tidak boleh melakukan praktek kalau kita tidak tahu sebenarnya teorinya itu apa. Oleh karena itu saya akan menjelaskan teorinya dulu ya gitu, tapi ini mungkin akan saya sedikit persingkat ya, rada cepat karena nanti utamanya adalah di sini. Nah, kemudian di sini ada catatan yang sangat penting sekali, dan ini saya minta perjanjian buat Anda semua ya, kenapa ini juga harus daftar dulu dan sebagainya, meskipun ini sifatnya publik tanda kutip ya, harus daftar dan sebagainya. Ini merupakan warning ya, dan salah satu bentuk perjanjian antara Anda dan saya ya. Kalau Anda tidak setuju maka bisa di-close videonya dan jangan melanjutkannya. Kenapa? Ya, karena di sini saya akan meminta janji Anda, yaitu berjanji tidak akan menyalahgunakan ilmu yang akan Anda pelajari di sini. Karena di sini saya akan membuka beberapa rahasia berkaitan sama forensik. Siap ya? Janji ya? Oke, ya pokoknya selama Anda menonton ini berarti saya meyakini bahwa Anda berjanji. Ya, perkara nanti Anda ternyata menyalahgunakan dan sebagainya itu urusan Anda dan yang kuasa ya gitu. Nah, muncul pertanyaan, Kang Afif, kalau misalnya ini itu adalah materi rahasia ya, materi sensitif, kenapa Kang Afif kok membuka ini untuk publik? Ini ada kisahnya ya. Saya ini belajar grafonomi ini sudah cukup lama, bertahun-tahun yang lalu. Dari yang saya tidak tahu apa-apa dulu, dari grafologi dulu ya, sampai yang alhamdulillah itu bisa dibilang cukup menguasai ya. Mau dari alatnya, mau dari cara perhitungannya, software dan sebagainya itu ya alhamdulillah ya saya belajar di sini. Dan pada waktu itu ya, meskipun saya belum mempublikasikan tentang ada cara seperti ini, itu sudah banyak di luar sana yang membutuhkan bantuan kami. Ya, mungkin karena mengiranya grafologi adalah grafonom juga, jadi mereka butuh bantuan. Kang, tolong dong gitu, ini ada yang pemalsuan, ini apa dan sebagainya. Nah, sampai sekitar 2 tahun yang lalu, saya punya prinsip ya, jadi 2 tahun yang lalu ke belakang, itu saya berprinsip bahwa ilmu ini tuh nggak boleh bocor. Takutnya nanti dipelajari oleh yang apa namanya, yang memanfaatkan untuk negatif ya gitu, karena di sini isinya banyak rahasia gitu. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya membatasi hanya mengajarnya pada KPK, pada instansi Polri, TNI, perbankan, finance ya, kredit gitu, atau instansi-instansi lain yang sekiranya itu nyambung dengan kebutuhan ini ya. Jadi nggak buka untuk pengajaran personal, itu enggak. Tapi ya, semakin lama semakin banyak yang membutuhkan ini dari individual.
ada yang surat warisan, ada yang surat wasiat, ada yang dirugikan gitu. Bahkan banyak kasus-kasus yang dia itu menjadi korban. Dia tidak menandatangani, kemudian karena ada surat yang ada bentuk tanda tangan yang mirip kayak dia, dan akhirnya dia dituduh, ya akhirnya kena hukuman, ya ada yang dipenjara dan sebagainya. Nah, disinilah akhirnya membuat hati nurani saya itu berpikir, kalau misalnya ini banyak kasus seperti ini dan mereka tidak tahu harus kemana, ya maka kasihan. Ya, ibaratnya kayak sakit, tapi dokternya itu nggak tahu harus kemana, harus ke dokter apa, kan kasihan. Gitu. Nah, oleh karena itu, akhirnya saya coba pikir-pikir lagi, timbang-timbang lagi, dan akhirnya saya memutuskan 2 tahun yang lalu, oke, mungkin ini saatnya ilmu ini itu mulai dipublikkan. Tapi saya sangat mencoba memfilter, kayak misalnya mengundang Anda ini aja itu sebenarnya difilter, ya gitu, difilter di promote-nya itu adalah di yang latar belakangnya apa, yang ininya apa, seperti itu ya. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan adalah saya mau nunjukin dulu nih, emang apa aja sih yang suka dipalsukan ya? Dokumen yang dipalsukan tuh banyak sekali. Mulai dari yang seperti misalnya surat wasiat, akta, kontrak, cek, perjanjian ya, pajak, bank, hukum, keuangan, bahkan absensi juga suka dipalsuin ya gitu. Kenapa mereka memalsukan? Biasanya nomor satu lah keuntungan materi ya, atau kalau enggak itu untuk menutupi tindakan ilegal, jadi supaya mencari kambing hitam ya gitu. Nah, juga ada yang kasus-kasus lain seperti absensi ya, merubah catatan medis gitu, merubah catatan penyimpanan seperti itu. Ini ya, jadi banyak korban-korban seperti tadi ya, dia tidak menandatangani, ditandatangani oleh orang lain, kemudian dia yang kena, dan itu kesian banget. Dan ini tidak hanya di Indonesia saja, di Malaysia, Singapura pun ya gitu, itu banyak yang mereka mencari dan akhirnya membutuh bantuan kami untuk membuat reportnya ya, untuk membantu analisa. Nah, oleh karena itulah akhirnya saya berpikir ulang tentang idealisme saya untuk tidak menyebar ilmu ini. Ya, saya berpikir dan membuat keputusan, meskipun ini ibaratnya pedang bermata dua, ya, tapi kembali lagi ke niat. Saya ingat ya, intinya adalah inamal amalu biniat. Ya udah, saya kembali berniatnya adalah Bismillah untuk membantu ya orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan ya gitu, untuk tahu gitu kalau ada masalah seperti itu ke siapa. Dan juga selain itu ya, ahli grafologi forensik ini minim sekali. Nanti akan saya tunjukkan ya ke siapa ininya. Nah, sehingga karena minim ya, siapa tahu di antara Anda ada yang berjiwa jiwa keadilannya itu tinggi, kebenarannya tinggi, dan bisa membantu mereka yang ada di sekitar Anda ya. Biasanya kalau ada kasus ini ke siapa sih ya gitu. Nah, ini ya, jadi inilah yang membuat saya berharap nanti ada di antara Anda yang mendalami ilmu ini ya, kemudian bisa membantu lah gitu. Nah, kalau ada kasus misalnya, aduh saya dipalsukan nih ya gitu, atau saya ada masalah di kantor saya, itu kemana sih? Nah, biasanya suka ada yang nggak tahu nih ya gitu, kalau ada kasus seperti ini kemana. Kalau di Indonesia itu Anda bisa lapor ke polisi ya gitu, nanti oleh polisi ada penyidik dan mereka nanti akan diprosesnya itu adalah di Lab 4. Lab 4 itu apa? Singkatan dari laboratorium forensik ya. Nah, untuk di Indonesia Lab 4-nya itu sudah bagus sekali ya. Kebetulan saya berkesempatan untuk menjadi tim akreditasinya, dan itu sudah keren sekali ya. Mereka profesional semuanya dan lengkap ya gitu, lengkap dan bisa membantu. Itu. Jadi kalau misalnya Anda ada problem, ya silakan ya menghubungi polisi di sekitar Anda, nanti akan diarahkan ke penyidik dan penyidiknya akan ke Lab 4. Kadang suka ada yang nanya, kan kalau misalnya saya langsung ke Lab 4-nya bisa nggak? Biasanya nggak, karena aturannya ada alurnya ya gitu, dibantu nanti penyidik. Nah, kalau tidak ya, sebenarnya ini ada ya di seluruh Indonesia, ini ada, meskipun Lab 4-nya nanti ada di perwakilan-perwakilannya. Atau Anda juga bisa ke swasta, ya swasta pun itu ada beberapa ya, meskipun belum terlalu banyak ya gitu. Dan mungkin nanti salah satunya adalah Anda, ya gitu. Nah, kami di LKP Grafologi Indonesia juga itu ada layanannya. Jadi kalau mau ke kami pun silahkan, ya gitu. Nanti mau konsultasi pun itu silahkan, ya. Cuman ya itu, kalau bisa Andanya juga ikut belajar ya. Jadi maksudnya adalah untuk membagi-bagi case-nya ini, karena banyak banget ya, saya jujur ini banyak banget. Oke, ya itu adalah pembukaan, perkenalan ya. Abis ini kita langsung, supaya menghemat waktu, kita langsung masuk ke materinya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu ya. Tugasnya sudah dikerjakan atau belum? Sudah? Nah, bentar, kalau ini saya mau tanya ya. Boleh, yang di Zoom boleh bersuara, chatting boleh. Yang di YouTube juga boleh. Saya mau tanya nih, mau lihat. Sudah ya? Oke, saya mau tanya dulu. Untuk yang ini, ya kasus yang Anda lihat di depan ini, itu kan ada 3 known. Known tuh artinya disebutnya adalah asli ya gitu, dibikin oleh pembuatnya asli.
Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih, ya, yang belum nggak apa-apa, tebak-tebakan aja di sini, ya. Nah, di sini ada 3 buah tanda tangan, ya. Ini mirip semuanya, ya, mirip semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang menurut Anda yang dibikin oleh dia, yang asli, mana yang menurut Anda itu palsu? Silakan. Yang palsu aja, ya. Jadi yang palsu yang mana? Supaya nggak bingung jawabnya. Paling kanan palsu, yang lain asli. Bagus. Jadi yang kanan ini palsu, yang duanya asli. Kemudian ada juga yang kiri kanan palsu. Oke. Ada juga yang 1 dan 3. 1 dan 3 berarti kanan dan kiri ya. Oke. Wah, banyak ini yang menjawab kiri dan kanan. Bagus sekali. Ya. Oke, ini ada yang belum download juga ya. Yang belum download bisa di link ya. Kalau Anda di YouTube itu scroll ke atas. Tadi saya udah mengirim link downloadnya ya gitu. Atau bisa juga di ini ya. Oke, ada yang kiri dan sebagainya. Nah, di sini ya ini saya tunjukkan dulu, nanti prakteknya, teorinya kita bahas di belakang ya. Saya tunjukkan dulu, di sini ada yang namanya base of writing ya. Base of writing itu adalah di sini ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ternyata setiap pembuat tanda tangan itu dia memiliki pola yang khas. Contoh Anda lihat di sini, ini khasnya dia base of writing ya. Polanya itu adalah seperti ini. Sekarang kita lihat yang dipertanyakan. Ternyata di sini ya, ternyata yang 1 dan 3 ini gagal ya, yang kedua ini sebenarnya asli ya gitu. Itu adalah salah satu contoh ya yang nanti akan kita coba pelajarin. Sekarang contoh yang kedua. Ini coba Anda lihat, yang kiri ini adalah asli. Yang kanan ini yang dipertanyakan. Ya, dipertanyakan ini jadi apakah benar asli atau palsu nih? Ya, bisa jadi asli semuanya, bisa jadi palsu semuanya, atau ini. Silakan, menurut Anda bagaimana? Oke, ya. Asli. Oke, tengah palsu. Oke, 3 asli. Bagus banget. Ini udah jawabannya. Oke, kita coba lihat. Satu lagi, ayo ada yang mau coba jawab? Asli bawah, sisanya. Wah, oke ya. Ini rata-rata atas berarti palsu, tengah palsu, bawah asli ya. Oke, nah di sini nanti Anda juga akan melihat ada yang namanya expansion. Ya, expansion juga itu merupakan sesuatu yang khas bawaan seseorang yang biasanya terabaikan oleh pemalsu. Ingat, di sini saya bukan mengajarkan Anda menjadi pemalsu ya, tapi biasanya sebagai seorang ahli dia harus tahu seperti apa sih yang kemungkinan dilakukan oleh pemalsu. Makanya itu salah satunya tugas buat Anda itu adalah tadi bikin itu. Nah, kalau kita melihat di sini, ini namanya Jingo ya. Dia khasnya adalah spasi. Nah, ini expansion. Ya, expansion nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Dia rapat, sementara di sini dia itu terlalu jauh ya gitu. Berarti di sini untuk expansion nanti scoringnya jatuh. Dan nanti ada scoringnya juga. Makanya tadi saya bilang ini tidak lagi subjektif tapi objektif. Semua bisa diukur dan menggunakan lembar kerja. Contoh lagi. Nah, sekarang yang ini. Silakan. Yang atas asli, yang bawah dipertanyakan. Mana saja yang berhasil, mana saja yang gagal. Silakan. Silakan yang YouTube gimana? Oke, Q3 palsu ya. Nah, biasanya hampir semuanya itu menjawab 3 palsu. Kenapa yang 3 palsu? Biasanya jawabannya karena apa? Karena bawahnya ya, karena bawahnya ini dia rada bergerigi ya gitu, karena rada ini. Oke ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada Anda tentang yang namanya top of writing pattern. Kalau tadi base of writing pattern, kalau sekarang top of writing pattern. Jadi kalau Anda perhatikan sama masing-masing itu memiliki pola-polanya yang khas yang hampir selalu terabaikan oleh pemalsu. Secara bentuk hampir mirip semua ya, secara bentuk hampir mirip kecuali yang 3 nih rada meleot di sini ya. Rada meleot di bawah sini. Tapi secara bentuk dia mirip. Nah, sekarang saya mau menunjukkan pada Anda top of writing pattern. Top of writing itu adalah pola yang kalau Anda tarik ke atas, ya, dia itu akan membentuk kurang lebih, nah seperti itu, ya. Tuh, ya. Ini yang tengah juga bisa kalau Anda mau, ini bisa, ya, yang tengah ini bisa. Nah, sekarang kita coba lihat yang atasnya aja dulu yang tadi saya bikin. Sekarang kita bandingkan dengan Q1, ya. Kalau saya tarik garis ke atas, nah, sama atau beda tuh? Yang Q2? Yang Q3? Nah, ya, pola atasnya ada yang sama nggak? Tidak ada, ya, ini semuanya palsu, ya gitu. Nah, lihat, kalau dari bentuk kelihatannya mirip, ya. Pemalsu ini, apalagi ini tanda tangannya relatif mudah nih, ya. Jadi ibaratnya, kalau misalnya dia itu melatih sedikit lagi aja, ya, secara bentuk bisa jadi dia lolos.
dan ketika diuji cobakan ke bank misalnya, ke teller dan sebagainya itu lolos ya. Nah, tanpa ilmu grafonomi ini itu ya jadinya lolos dia. Padahal di sini dia gagal ya. Top of rating, base of rating itu salah satu temuan yang signifikan. Nah, sekarang saya mau coba pertanyaan yang ini ya. Nah, kalau yang ini ya, ini pertanyaannya saya ubah. Ya, pertanyaannya saya ubah. Ini kan yang kiri adalah asli, yang kanan dipertanyakan. Saya yakin kalau saya tanya ini asli atau palsu, semuanya akan menjawab apa? Palsu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, ini di Zoom kalau Anda bisa menampilkan videonya, boleh ditampilkan dulu sebentar ya. Pertanyaannya nanti kayak gini. Silakan Anda buat tanda tangan ini di udara. Ya, saya mau lihat bagaimana cara Anda membuat ininya. Saya stop share dulu. Ya, saya stop share, kemudian saya bikin galeri. Nah, oke, ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa meng-live-kan videonya. Oke, ya. Nah, silakan coba Anda bikin. Kayak gimana? Saya mau ngeliat. Oke, Mas Yuda, oke, Mbak Ririn, oke, Pak Sokian, oke. Oke, ya. Nah, ya. Oke. Sekarang saya arahkan lagi ke sini, ya. Jadi, ya kalau saya perhatikan itu ternyata semuanya salah, ya. Kenapa salahnya? Karena semuanya bikinnya seperti ini. Lihatin ya, pulpen saya nih. Yaitu dari sini, ya, thread atau saya share screen ya. Saya share screen. Oke, saya gunakan metode pulpen, pen, ya. Nah, hampir semuanya itu bergeraknya adalah sini, set, betul, ya. Kurang lebih seperti itu, ya, sampai selesai. Nah, di sini jawabannya adalah salah. Seperti ini, ya, ini dia mengerjakannya dari kiri ke kanan. Ini salah. Karena apa? Dalam tanda tangan, tarikan tanda tangan itu ada yang namanya perubahan tekanan. Umumnya ke bawah itu lebih ditekan, ke atas itu lebih tipis. Ya, sehingga kalau kita ngelihat di sini, ya, mana yang lebih tipis? Yang lebih tipis adalah yang kanan. Ya, berarti ini sebenarnya bukan tarikan ke bawah, tapi ini adalah tarikan ke atas. Jadi tanda tangannya adalah dari kanan ke kiri. Ya, jadi bukan gini, tapi gini. Ya gitu. Nah, ini adalah, nah sekarang pemalsu lihat, dia tipisnya di sini, berarti ini ke atas, ini ke bawah. Nah, ini gagal. Seperti yang tadi Anda cobakan itu dari kanan ke kiri, gagal. Ya gitu. Nah, itu adalah analisa tekanan. Nanti akan saya tunjukkan pada Anda. Nah, kemudian ya untuk Anda yang sudah mendownload tugas, saya juga sempat meminta Anda buat tanda tangan di bagian kiri ya, dan kemudian nanti minta tolong teman Anda untuk masukin ya. Kemudian kebalikannya, teman Anda bikin tanda tangan atau saudara Anda, kemudian Anda masukin. Nah, tujuannya apa? Bukan supaya Anda mahir memalsukan, sama sekali bukan. Tapi tujuannya adalah ini untuk contoh masing-masing, makanya saya tidak minta mengumpulkan ya gitu. Untuk nanti Anda ngelihat, oh iya ternyata meskipun bikin semirip mungkin, tapi ternyata ada tanda-tanda tersebut itu yang gagal ya gitu. Dan ini yang menarik ya, meskipun ibaratnya Anda sudah tahu ilmu ini secara keseluruhan, oh saya tahu nih berarti cara untuk masukin tanda tangan seperti apa, itu biasanya sulitnya banget. Ya, sulit banget. Saya udah menguji cobakan ke siswa-siswa saya yang sudah belajar ini, udah tahu semua teorinya, sekarang coba palsuin tanda tangan ini. Itu gagal ya, karena kompleks ya. Oke, nah itu adalah tugas yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke teori ya, masuk ke materi. Sebelum membahas tentang sebelum membahas tentang cara-caranya, saya akan menunjukkan dulu pada Anda perbedaan grafologi dan grafonomi. Terkadang untuk yang tidak tahu, mereka suka menganggap sama. Suka menganggap bahwa grafolog adalah grafonom adalah grafolog. Padahal dua itu adalah bidang yang berbeda. Kita coba baca deskripsinya dulu masing-masing. Yang satu, grafologi, ini dari Bu Erika Karos, ya. Ini dua-duanya guru saya, gitu. Ini guru grafologi. Ya, jadi grafologi itu adalah merupakan salah satu sistem hasil penelitian yang sudah tervalidasi untuk menggambarkan kepribadian seseorang melalui analisa tulisan tangan. Ya, gitu. Jadi fokus dari grafologi adalah karakter, personality. Ya, dia apakah itu suka memperhatikan detail, apakah energinya kuat untuk pekerjaan fisik, apakah dia itu PD-nya tinggi. Nah, itu adalah personality-nya. Biasanya dipakai untuk rekrutmen, ya, untuk penjurusan, untuk compatibility, itu adalah grafologi. Sementara grafonomi, yang bawah kita baca dulu.
merupakan suatu bidang interdisiplin ilmu yang diarahkan pada analisis ilmiah, proses tulisan dan tanda tangan, hasil goresan, serta keterampilan grafis lainnya. Dalam grafonomi, kita menganalisa otentifikasi keaslian suatu tulisan dan tanda tangan, apakah dibuat oleh orang yang sama atau dibuat oleh orang lain atau dipalsukan. Jadi, fokus grafonomi ini sama sekali tidak membahas kepribadiannya seperti apa. Ya, gitu. Tapi yang dilihat adalah ini teh sesuai atau tidak, asli atau tidak, gitu. Jadi ini dua bahasan yang berbeda. Nah, untuk grafologi dulu, ya, grafologi kalau kita pecah lagi manfaatnya banyak ya untuk di perusahaan, seleksi rekrutmen, penjurusan, ya, pengenalan diri, keluarga dan pasangan, juga ada di untuk hukum dan forensik. Nah, ini yang kenapa suka itu confused ya, bingung, karena ini ada bahasan yang sama istilahnya tapi berbeda bahasan. Jadi grafologi forensik itu ada 3. Satu, grafologi forensik yang berhubungan sama personality, yang kepribadian itu ada. Jadi ngelihat karakter ini apakah ada potensi KDRT, kekerasan rumah tangga, apakah ada potensi manipulasi, apakah ada potensi untuk mutilasi, itu ada ya gitu. Jadi kemudian pokoknya yang berhubungan sama kepribadian secara forensik. Ya, itu dibahasnya di grafologi. Kemudian ada juga yang semi psikologi. Semi psikologi itu biasanya dari tulisan tangan, ya, tapi bukan lagi kepribadiannya, bukan lagi asli atau palsu, tapi biasa dipakai dalam kasus-kasus pencurian atau pembunuhan, ya. Jadi misal di perusahaan ada kehilangan uang, ya, kehilangan handphone, kemudian atau pembunuhan misalnya, ya gitu. Kemudian ada 5 orang yang dicurigai, misal kehilangan dompet aja gitu, dompet. Kan pasti kalau ditanya, kamu ngambil ya? Pasti jawabannya adalah enggak gitu. Dan mereka pasti akan membuat alibi atau alasan-alasan. Nah, dengan metode grafologi forensik yang kedua ini, itu bisa membantu kita untuk mengetahui mana di antara 5 orang ini yang mengambil. Ya, itu ada instruksinya tersendiri. Beda dengan grafologi, ini ada khusus sendiri. Ya. Dan grafologi forensik yang ketiga, itulah yang tadi disebut dengan grafonomi. Berarti kalau grafonomi nggak ada unsur psikologinya sama sekali. Ya, itu berbeda. Grafonomi itu fokusnya pada asli atau palsu. Nah, ilmu grafonomi ini, ya ini saya gambarkan petanya dulu ya, supaya Anda kebayang nih. Itu sebenarnya dia berada di bawah FDE, Forensic Document Examination. Ya. Kalau Anda lihat di sini, Forensic Document Examination. Nama aja dokumen. Dokumen berarti apa yang di-examination, apa yang dianalisa, yaitu ada dokumen secara keseluruhan. Ada tintanya, ada kertasnya, ada macam-macamnya. Nanti saya tunjukkan. Ya gitu. Nah, salah satu materi dari FDE itu adalah membahas tulisan dan tanda tangan yang ada di dokumen tersebut. Itu disebutnya adalah grafonomi. Gitu. Ya. Nah, di grafologi, apakah grafologi membahas grafonomi? Enggak. Ya, grafologi itu tidak membahas grafonomi. Kecuali grafologi forensik yang khusus memang spesialisasi di bidang itu, suka disebut handwriting expert, handwriting forensik. Nah, itu adalah baru dia di sini. Makanya itu pertengahan. Jadi sekali lagi, certified grafolog belum tentu dia certified grafonom. Certified grafonom belum tentu certified grafolog. Nah, itu perbedaannya. Kalau Kang Afif di mana? Alhamdulillah saya dua-duanya. Grafologinya di Karos, grafonomi FDE-nya itu di Cido Course, yaitu ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan pada Anda. Jadi FDE itu apa sih ya? FDE itu bahasannya itu, nah ini ya, teknik untuk menyelidiki keaslian dokumen beserta isinya. Area-areanya itu ada kebagi 3, yaitu berhubungan sama fisik, sama cara penulisan dan konten. Biasanya fisik apa nih yang menjadi permasalahan? Yaitu tintanya. Suka Anda bayangkan ada orang yang nulis ya, surat misalnya ya. Nulis gitu surat, kemudian udah gitu ada tambahan-tambahan atau nulis angka misalnya. Diceknya itu harganya 100.000, kemudian dikasih garis jadi 4, kan bisa tuh ya, dengan pulpen yang meskipun warnanya sama-sama hitam tapi berbeda tinta, berbeda merek, itu bisa kelihatan ya. Kemudian jenis dan usia kertas juga bisa ya, kadang-kadang dokumen harusnya 5 lembar, ini tiba-tiba ada 6 lembar, nah itu berbeda. Nah, kalau usia itu tidak mudah ya, itu tidak bisa dilakukan pengecekan langsung kecuali adalah mengetahui dia terbitan mana dan nanya kesannya langsung ya. Kemudian materai, banyak juga ini kasus-kasus materai ya gitu. Materai ada surat ya, ada materai, wah ini tanda tangan ini asli nih, tanda tangannya asli ya, materainya liatin nih. Padahal misalnya ini suratnya tahun 90 tapi materainya menggunakan tahun terbitan 93. Kan itu berbeda ya gitu. Materi setiap 4 atau 5 tahun sekali itu berubah. Nah gitu, itu kasus-kasusnya. Kemudian suka juga yang masih berhubungan dengan fisik itu seperti misalnya surat lagi ya, di kertas ada surat wasiat untuk A, B, C, kemudian ada tanda tangan ayahnya. Asli, semuanya asli. Nah, kebetulan ini ditulisnya A, B, C. Nah, si ayah ini dia punya 4 anak, A, B, C, D. Si D-nya nggak ada di sini.
ya. Nah, kebetulan si D yang menemukan surat. Waduh, ini kok nggak ada nama saya. Akhirnya udah dia ngeliat, oh ini di print nih, ya pakai Times New Roman dan sebagainya. Akhirnya dia coba-coba menambah di bawahnya ini. Ya, nambah-nambah di bawahnya. Oke, D seperti ini, ya gitu. Kemudian setelah pas, kurang lebih pas, dia masukkan ke printer dan di print, ya. Ada D dan sebagainya. Nah, kalau dianalisa, ya gitu. Kalau misalnya, kalau nggak dianalisa, ya, cuma di bawah surat itu maka kelihatannya bisa lolos karena apa, tanda tangannya kan asli, semuanya asli gitu. Ya, cuman dengan menggunakan metode ini itu akan kelihatan alignment-nya berbeda, tintanya berbeda gitu. Kemudian yang kedua dibahas dari FDA itu adalah berhubungan dengan cara penulisannya. Ya, nah inilah yang disebut grafonomi. Ya, jadi untuk menganalisa autentifikasi keaslian tulisan dan tanda tangan. Kemudian ada juga nih FDA yang berhubungan dengan konten. Konten itu adalah ejaan atau tanda bahasanya, ya. Seperti misalnya surat zaman dulu, ya, surat perjanjian kontrak tahun misalnya tahun 50-an misalnya. Yang mana di situ belum masuk ke Indonesia yang sekarang. Jadi masih yang dulu ya, ejaan lama, jang misalnya, ya. Uang, oyang gitu. Tapi aneh, ini kok surat ini tahun 50 ke belakang, tapi kok udah ejaannya baru. Nah, itu ahli bahasa FDE itu bisa tahu, oh ini tata bahasanya berbeda, ya. Atau analisa ejaan juga bisa. Wah, ini misalnya Kang Afif nggak pernah nih ngomong seperti ini, sementara di sini ada. Wah, itu aneh tuh. Nah, itu juga bisa, ya. Nah, itu adalah FDE. Nah, kita hari ini itu akan fokusnya yang nomor 2, ya, yaitu adalah grafonomi. Nah, apa saja manfaatnya? Berarti ya manfaat belajar grafonomi ya untuk mengetahui, ya gitu, untuk lebih aware, ya gitu, mengetahui apa saja metodenya, alat-alatnya apa saja, ya. Kemudian untuk perusahaan biasanya untuk mencegah fraud, ya. Kemudian untuk menjaga aset dan sebagainya. Nah, muncul pertanyaan, Kang, kalau untuk menjadi seorang grafonom itu apa sih yang diperlukan? Biasanya yang pertama harus tahu tentang FDE itu secara keseluruhan. Kemudian harus tahu dulu tentang 4 cara memasukkan tanda tangan itu apa sih? Ya gitu. Jadi pemalsu tuh hebat, ya, pemalsu tuh hebat sekali. Memasukkan itu nggak seperti yang kita bayangkan. Nggak yang cuman latihan udah gitu bikin, ya, itu namanya freehand simulation, nggak gitu aja. Kadang menjiplaknya keren, ya. Ada yang pakai pantograf, ada yang pakai ya seperti ini. Ingat ya, sekali lagi ini Anda sudah berjanji ya tidak akan menyalahgunakan ilmu ini, ya gitu. Nah, ini contoh-contoh pemalsuan, ya gitu. Jadi Anda harus tahu nih, kalau dia itu tracing berarti tipenya nanti skornya harus seperti apa. Kalau dia freehand simulation berarti lolosnya di mana, gagalnya di mana, ya. Itu. Kemudian apa saja yang kerap dipalsukan. Kemudian grafonom juga dia biasanya perlu mengetahui prinsip-prinsip dasarnya. Ya, prinsip dasar tuh seperti misalnya, oh kalau sakit itu bisa mempengaruhi tanda tangan, jadi berubah, itu wajar. Oh, usia itu bisa berpengaruh, oke. Oh, nah salah satu prinsip yang penting banget adalah namanya NOV, Natural of Variation, NOV. Jadi gini, prinsip itu menjelaskan bahwa setiap orang, ya, pasti tidak mungkin membuat tanda tangan yang sama. Setuju nggak? Setuju, ya gitu. Anda mau bikin 10 tanda tangan, 20, 30, 100, pasti tidak ada satupun yang sama. Pasti variasi. Nah, itu adalah prinsip NOV, ya, Natural of Variation. Nah, sebagai grafonom itu harus tahu itu dulu dan membuat petanya. Ya gitu. Jadi namanya itu adalah study board, ya. Itu harus dapetin dulu, ya, dari known-nya, barulah menganalisa, ya gitu. Nah, itu. Kemudian berikutnya juga Anda harus tahu prosedur-prosedurnya, tekniknya. Karena tanpa prosedur, oke, berapa jumlah pembandingnya, berapa umur usia pembandingnya, boleh nggak dengan yang 10 tahun yang lalu, boleh nggak dengan kopian, boleh nggak dengan ini, boleh nggak dengan itu. Ya, tanpa mengetahui itu, maka kalaupun nanti Anda itu misalnya gitu, dijadikan saksi ahli atau diminta pertanggungjawabannya, itu biasanya gampang sekali dipatahkan oleh lawan. Ya, karena apa? Ya prosedurnya aja nggak tahu, gitu kan. Nah, ini juga harus dikuasain. Kemudian berikutnya apa lagi? Yaitu adalah harus tahu langkah-langkahnya. Ya, jadi, nah ini penting nih, ya, untuk tanda tangan. Anda perlu tahu apa bedanya rhythm dan form. Nanti akan saya tunjukkan, ya. Kita akan praktek nih untuk yang rhythmnya itu. Kenapa harus tahu? Karena pemalsu itu umumnya fokusnya pada form saja, pada bentuknya. Ya gitu. Rhythmnya itu seringkali gagal. Kayak tadi, ya, waktu saya tanya jawab itu secara bentuk kurang lebih mirip, tapi secara rhythm itu gagal dan pemalsu hampir gagal di situ. Ya gitu. Sehingga meskipun bentuknya mirip banget, ya, yang tahu ilmu ini itu akan dengan mudah melakukan scoring. Ya, ini ada worksheet scoringnya, ya gitu. Oh ini mah palsu. Ya, dengan yakin, ya gitu. Dan bukan lagi kata saya, ini enggak, ya, memang bisa dibuktikan gitu, ya. Kemudian udah gitu tulisan juga, ya, tulisan juga ini perlu dikuasain. Karena apa? Kasus-kasus tidak hanya tanda tangan saja yang sering dipalsukan, tulisan juga. Contoh misalnya surat kaleng. Tahu surat kaleng, ya, surat ancaman.
satu kantor ada surat ancaman. Nah, muncul pertanyaan siapa yang nulis ini? Karena gini, kalau surat ancaman atau surat kaleng itu bedanya gini. Kalau tanda tangan, ya misalnya pemalsu, ya, saya akan membikinnya, mengusahakan semirip mungkin dengan yang akan saya target, kan gitu, ya. Jadi kuncinya semirip mungkin. Beda dengan disguise, beda dengan kalau surat kaleng gitu. Misalnya saya mau bikin surat ancaman misalnya, ya gitu. Maka saya akan berusaha membuat sebeda mungkin dengan tulisan saya sendiri. Ya, sebeda mungkin. Jadi, kalau misalnya nanti surat ini ketahuan, ya, surat ini ketahuan misalnya ada tulisan-tulisannya, pasti akan susah mengetahui bahwa itu adalah saya. Karena apa? Kan saya bikinnya udah sebeda mungkin. Ya, saya akan dengan mudah, enggak kok, beda kok, gitu. Nah, dengan ilmu ini itu akan mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan ketika tulisan-tulisan tersebut itu berbeda, ya. Ini tulisan. Nanti ada beberapa yang saya tunjukkan tulisan, tapi saya nanti akan lebih fokusnya ke tanda tangan ya, yang akan saya sharing pada Anda. Kemudian udah gitu ada juga pembuatan laporan. Nah, seorang grafonom tentu harus bisa membuat laporan ya. Apa do-nya, apa don'ts-nya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Seperti contohnya nggak boleh adalah gini, ketika ada konsultasi, kemudian Anda udah ngeliat nih, ini kelihatannya kayaknya palsu nih gitu. Anda udah gitu bilang, tapi kelihatannya ini palsu. Itu aja udah nggak boleh. Ya gitu, nggak boleh memberikan clue sebelum Anda lakukan analisa. Karena apa? Takutnya disguise kayak tadi ya. Takutnya memang sengaja diubah. Itu banyak tuh, tanda tangan juga ada ya. Sengaja diubah tanda tangannya supaya salah, supaya kelihatannya berbeda karena dia nggak menyetujui surat itu. Jadi nanti kalau misalnya sampai ke pengadilan dan sebagainya, saya dengan mudah, enggak kok, lihat ini, bandingin, beda kan gitu ya. Itu disguise. Maka itu tidak boleh kita sampaikan ketika belum ada perhitungan dan sebagainya. Nah, kemudian udah gitu apalagi yang perlu Anda kuasain, yang terakhir adalah menggunakan tools-tools alat-alatnya. Ini tidak banyak yang memahami kemampuan menggunakan alat ini. Ini ada banyak alatnya, nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Salah satunya yang paling kepake adalah digital microscope dan aplikasi measurements-nya. Nah, di sini kenapa saya bilang tidak banyak yang bisa menguasai ini, karena umumnya mereka hanya menggunakannya untuk pembesaran saja. Oh, digital dibesarin seperti contoh di bawah nih ya. Ada mikroskop, ada angka 8 ya gitu. Ini hanya pembesaran saja. Meskipun pembesaran pun itu juga bisa membantu. Contoh misalnya nih angka 8. Dengan dibesarkan seperti ini kita bisa mengetahui angka 8 ini sebenarnya dibikinnya itu kemana? Apakah dimulai dari atas ya atau dia dimulai dari tengah ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat rambut putihnya, garis putihnya ya. Jadi arah rambut putih itu selalu bergerak dari dalam keluar. Dari dalam lingkaran keluar. Jadi angka 8 ini ya, Anda lihat ini dalam lingkaran ya, ini ada rambut putih, kelihatan nggak ada tangan mouse-nya, kelihatan ya? Oke. Nah, ini kan dalam lingkarannya ini luarnya di sini, maka ini pasti bergeraknya lingkarannya adalah ke sini. Seret, berarti dia bergeraknya di sini. Sehingga ketika ada pemalsu yang bikin angka 8 dari atas, udah ketahuan bahwa ini bukan dibikin oleh dia. Ya, itu bisa dibantu dengan mikroskop digital ini. Tapi sekali lagi itu terbatas sekali, ya, karena apa? Ada aplikasi-aplikasinya yang bisa membantu Anda untuk mengetahui ukuran sudut, proporsi dan sebagainya, dan ini bisa Anda ukur secara objektif. Ya, jadi sekali lagi tidak subjektif. Dan biasanya nih ya, kalau saya diminta untuk jadi saksi ahli, kadang-kadang pihak lawan kan suka nggak menerima gitu aja kan, apalagi kalau cuma sekedar opini ya. Wah, opini mah gampang ya, kan tanda tangan nggak mungkin ada yang sama kan ini gitu. Nah, sehingga skill, kemampuan ini penting ya gitu, sehingga Anda bisa dengan mudah untuk membuktikan di depan pengadilan ya, di depan pengadilan. Baik, kalau yang majelis yang mulia gitu, mohon izin kalau berkenan boleh saya melakukan perhitungan langsung di depan ini gitu. Nah, biasanya setelah dilakukan perhitungan ya sudah susah dibantah karena apa? Based on data, tidak lagi based on subjectivity ya. Nah, ini adalah alat yang relatif mudah. Kalau di Lab 4 itu keren banget karena mereka punya alat yang nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Ya, di Indonesia itu minim sekali. Nah, selain alat ini, alat apa lagi yang biasa dipakai yaitu umumnya ada ESDA, ya, ini seperti yang di kanan ini. Ada VSC, nanti saya tunjukkan. Ada infrared reflectance, ada thin layer chromatograph. Nah, saya akan tunjukkan pada Anda dulu ESDA, tapi ini jarang sekali dipakai. Ya. ESDA alatnya seperti ini untuk mengetahui jejak tulisan. Jadi misalnya ada kertas, ya, ada beberapa tumpuk, kemudian ada misalnya penjahat ini nulis di atas strap, kemudian kertasnya di bawah. Nah, di bawahnya kan itu ada jejaknya tuh.
kalau kita dulu suka pakai pensil diarsir ya gitu, pengen tahu apa sih tulisnya, oh I love you misalnya. Nah kalau ini enggak ya, jadi dengan alat ini tuh nanti dilapisin wrapping dan sebagainya ya, pakai alat elektrik, namanya juga udah elektrostatik, jadi ada elektrikalnya, bekas jejakannya itu yang nanti dimanfaatkan, tuangin bubuk tertentu sehingga nanti akan kelihatan, dan ini bersifat non destruktif. Ini jarang sekali dipakai. Nah berikutnya ada alat yang keren banget, canggih banget, namanya VSC ya, Video Spectral Comparator. Ini dia keren banget karena apa? Dia bisa mengetahui perubahan-perubahan tinta. Ya, kemudian bisa pembesarannya luar biasa. Pokoknya ini mah lengkap banget ya, ini keren banget. Dan alat ini harganya mahal banget ya, setara dengan mobil ya. Mobil apa? Ya, tergantung ya alatnya, tipenya tipe apa gitu. Tapi ini mahal sekali. Nah, ini yang saya tahu di Indonesia ini hanya Lab 4 yang punya ya, karena swasta untuk beli ini mahal sekali ya gitu. Nah contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya, lihatin nih. Ini kalau Anda lihat di sini dia angka 6, 24, 04 dan di sini coret-coret Anda nggak tahu nih coretan apa. Nah dengan alat tadi ya itu ini bisa ketahuan bahwa ini aslinya ada 21 ya, kemudian dikasih ini jadi 4 ya. Kemudian ini juga ada tulisannya HGC. Ya, nih contoh lagi ya, ini dengan VSC ini kelihatan ya gitu. Kemudian nih ya 234 ini berbeda. Ini tiga jenis pulpen yang berbeda ya. Kemudian udah gitu nih ya dicoret-coret itu kelihatan ya, tanpa harus merusak, tidak harus menghapus, tidak destruktif ya ke dokumen tersebut. Kemudian ini zoom pembesaran, jadi kita bisa mengetahui ya arah putarannya seperti apa. Ini tanda tangan di atas materai ya, kelihatan tuh ya lekukan-lekukannya pakai sinar samping ya, itu bisa jadi kelihatan nih karena kan ada tekanan, ada embosnya ya. Kalau ini tidak harus VSC ya, ini pakai mikroskop digital juga bisa nih. Mikroskop center dari pinggir ya, itu bisa. Kemudian, nah ini ya pembesaran, jadi untuk mengetahui arahnya seperti apa. Kemudian pembesaran juga kepakai untuk mengetahui jenis tinta. Jadi kalau ada surat tadi ya, surat tambahan gitu, apakah tambahannya itu menggunakan laser atau tinta tembak, tinta printer, tinta biasa, itu akan ketahuan. Karena kalau laser itu kan dipanaskan ya, jadi halus pinggirnya. Kalau tinta biasa ya, tinta printer biasa itu kan disemprot dan cairan, maka akan ada garis-garis pinggirnya ya gitu. Jadi kalau Anda berpikir bahwa Anda itu bisa masukin uang dengan printer biasa, berarti Anda salah ya gitu. Karena apa? Uang itu tidak menggunakan tinta printer, juga tidak menggunakan tinta laser. Mereka menggunakan intaglio ink ya. Intaglio itu tintanya dipres, dimasukkan ke dalam kertas ya gitu. Itu nggak ada yang jual ya gitu. Gitu. Kemudian udah gitu berikutnya, nah ini contoh dari laser printer ya. Kalau laser printer itu ada juga yang dia metodenya semprot. Jadi ada yang printer dipanasin ya, biasanya satu warna. Kalau yang banyak warna itu biasanya disemprot gini. Kalau diperbesar tuh ada titik-titiknya gini ya. Nah ini contoh-contohnya lagi ya, contoh penggunaannya untuk mengetahui emboss, untuk mengetahui nih ya pasport. Dengan mata telanjang kelihatannya kayak garis miring, tapi pas diperbesar itu pasport ya. Apalagi di uang ya, ada mikro teks itu kecil banget ya. Nah ini contoh-contohnya lagi ya. Oke ya, nah ini contohnya lagi ya. Kemudian ini contoh lagi penggunaan tinta ya, tinta hitam dan berwarna. Nah, kemudian ada infrared reflectance ini untuk mengetahui jejak pensil, karena pensil itu kan residu ya. Jadi suka ada yang tanda tangannya itu masukin tanda tangan gini, bikin tanda tangan kemudian dihapus. Ditebelin dulu pakai pulpen, udah gitu dihapus. Meskipun udah tidak ada pensilnya, itu pakai alat ini ketahuan, ini ada bekas pensilnya gitu. Karena apa? Pensil itu kan karbon, ya dia akan menyerap cahaya inframerah ini gitu. Kemudian berikutnya ada juga thin layer chromatograph. Ya, thin layer chromatograph ini biasanya untuk mengetahui jenis tinta. Jadi meskipun pulpennya sama-sama hitam, ya, ini saya tunjukkan 2 pulpen warna hitam, ditulis, tapi kan kandungan tintanya berbeda. Biasanya dicampur ke chromatograph ini, dia akan menyerapnya itu akan berbeda, ya gitu. Jadi untuk mengetahui itu, cuman sifatnya destruktif, jadi ini jarang dipakai. Dan untuk VSC yang terbaru, tipe terbaru, itu bisa memecahkan kandungan kimianya tanpa harus mendestruksinya. Ya itu kalau nggak salah VSC 8000 kalau nggak salah, HS 8000 yang bisa. Oke. Berikutnya yang terakhir biasanya kalau ini FDE ya, tapi ini bukan grafonom, itu biasanya ada juga ilmu teknik bagaimana caranya untuk menggabungkan lagi puzzle-puzzle kertas yang sudah dirusak ini. Jadi kalau Anda ada yang suka puzzle ya, ini cocok buat Anda nih, tempel lagi ya gitu. Ada di sini yang suka puzzle, cocok nih kerja di sini ya. Nah, ini ya.
Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi perlengkapan apa yang umumnya, kalau tadi kan secara alat-alat besar ya gitu. Nah sekarang apa aja sih yang biasanya kalau Anda tertarik grafonom ya, yang perlu dikuasain, yang perlu dimiliki, itu minimal Anda harus punya kaca pembesar atau mikroskop digital, penggaris milimeter ya, usahakan yang digital, kemudian busur. Ini relatif murah, semuanya murah. Ini total semua ini nggak sampai 500.000. Kemudian pelengkap tambahan itu ada scanner, ya, scanner penting, ya, software pendukung, ada aplikasi measurement, biasanya measurement itu dapat dari mikroskop digital, ya. Kemudian ada Photoshop, ini opsional, ya, PowerPoint untuk membuat laporan, gitu. Kemudian ada sensor infrared, ya, ultraviolet, ini juga tambahan. Kaca pembesar itu seperti apa? Ya seperti ini, ya, ini Anda familiar, ya. Ada juga yang kecil, ya, ini waktu zamannya dulu sempat sekitar 3-4 tahun yang 5 tahun yang lalu mungkin ya, yang musimnya batu akik, wah ini laris manis banget nih. Nah ini dipakai juga untuk forensik ya, melihat gitu. Kemudian penggaris busur digital untuk mengetahui proporsi perbandingannya ya. Nanti akan saya tunjukkan waktu kita membahas ukuran tulisan ya. Kemudian juga ada scanner ya, scanner ini penting banget ya, terutama scanner yang flat. Kalau bisa yang flat seperti ini supaya kertasnya tidak melengkung ya. Nah, kalau kertasnya lembaran bisa pakai yang portable seperti ini ya. Nah, pakai foto gimana? Pakai foto kurang bagus ya, pikselnya dia kurang. Berikutnya ada lagi yang namanya mikroskop digital. Nah, ini mikroskop digital ini akan sangat membantu sekali selain untuk pembesaran juga untuk softwarenya ya, ini. Nah, ini nih kalibrasinya nih ya, ini yang kecil ini nih. Ya, ini kalibrasinya. Jadi kalau Anda yang saya punya itu tapi nggak tahu cara makainya, nggak tahu kalibrasinya, nah ini kalibrasi milimeternya di sini ya, di penggaris kecil ini ya, plastik itu. Kecil banget ya. Nah, kemudian infrared ya, ini untuk ini ya biasanya dipakai untuk uang terutama. Oke, nah sampai sini adalah alat-alat yang biasa dipakai. Kapan sih biasanya grafonom itu dibutuhkan ya? Biasanya 2 kasus nih. Ketika tanda tangan diduga dipalsukan atau ketika ada disguise writing. Apa bedanya? Bedanya itu adalah kalau pemalsuan ya itu tadi yang seperti misalnya tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau saya memasukkan tanda tangan si A, maka saya adalah fraud, saya melakukan penipuan. Ya. Tapi kalau saya itu merubah tulisan saya, atau Anda ingin tahu siapa sih yang nulis ini, ya gitu, misalnya di bond kwitansi nih, apakah yang nulis ini karyawan Anda atau bukan, mencari siapa yang nulisnya, maka itu adalah disguise writing, ya gitu. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Oke, sampai sini dulu untuk materinya, ya, dan memang sedikit cepat ya saya menjelaskannya karena saya akan meluangkan waktu lebih banyaknya untuk di prakteknya ini, ya. Habis ini kita akan praktek. Oke, nah sebelum saya masuk ke sini, untuk informasi bagi Anda yang mau bertanya ya, karena ini kayaknya banyak yang nanya juga ya gitu. Itu nanyanya bisa di aplikasi Slido. Anda tidak harus install ya, cukup klik aja linknya kemudian kasih pertanyaan di sana ya. Nanti tim kami akan mengirim linknya lagi ya, baik di chat di YouTube ataupun di chat di Zoom ya gitu. Klik di situ, kemudian kalau misalnya Anda ngelihat ada pertanyaan yang serupa dengan apa yang akan Anda tanyakan, like aja ya gitu, like, nanti dia akan muncul di atas. Nah, nanti karena waktu tanya jawab mungkin tidak panjang ya, siapa tahu banyak yang nanya, maka kita akan memprioritaskan untuk pertanyaan yang di atasnya dulu ya, yang paling banyak di atas. Oke, nah sekarang kita lanjutkan berikutnya. Oke, ya. Saya minum dulu. Bentar. Kecepatan nggak ngajarnya ini? Ini Masya Allah ya, ini di YouTube dari tadi kurang lebih 550 ya, 600 ya gitu ya, Alhamdulillah ya. Ada yang jaringannya masalah, semoga nggak apa-apa. Nanti bagi Anda yang bermasalah, insya Allah nanti ini ada rekamannya ya di grafologi.com/reply ya, reply. Passwordnya 1379 ya, itu nanti ada rekamannya di situ. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, ke materinya. Sorry, bentar. Nah, oke ya, itu linknya udah dikirim Mas Hasim. Makasih ya Mas Hasim. Ntar saya mute-in dulu ya, tadi banyak suara ini, banyak suara. Enable play sound. Nah, ini soundnya saya matiin dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi evaluasi tanda tangan. Jadi, tanda tangan dan tulisan itu sebenarnya 2 analisa yang berbeda banget.
Ya, meskipun ada 1-2 mungkin yang kelihatannya serupa, tapi teknik metodenya itu semuanya berbeda. Kita mulai dari tanda tangan dulu. Untuk tanda tangan, ya, itu untuk memudahkan itu sebenarnya ada panduannya, ada worksheets-nya, ya gitu, lembar kerjanya. Nah, lembar kerja ini akan membantu Anda untuk melakukan analisa. Ya, ini lembar kerja ada banyak ya, salah satunya yang dari Slater, ya ini bagus ya gitu, simple gitu. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan pada Anda dulu ini di bagian kanan. Saya perbesar, ya. Perbesar sini ya. Nah, di sini Anda lihat ya, di sini ada rhythm, ada form. Form itu kalau bahasa Indonesianya adalah bentuk ya, bentuk, ada design, ada gross form, variation, ini bentuk. Nah, kalau Anda lihat secara jumlah ya, secara jumlah kuantitatif aja dulu ya, mana yang lebih banyak isinya? Form atau rhythm? Jawabannya adalah rhythm itu lebih banyak. Cuman yang menjadi masalah ya adalah, nah ini dia ya. Tahukah Anda ini yang menjadi masalah adalah kebanyakan orang yang pemalsu ya gitu. Juga orang yang akan mencoba menganalisa oh ini asli atau palsu ya gitu. Mau hakim, mau pengacara misalnya ya gitu, atau mau itu, mereka umumnya fokus pada formnya saja, pada bentuknya saja. Ya, ini bentuknya sama nih, berarti lolos ya gitu. Teller juga sama, rata-rata seperti itu. Ya, yang tidak mengerti ilmu ini, mereka fokus pada bentuknya saja, ya gitu. Hasilnya apa? Hasilnya gagal ya. Baik pemalsunya pun gagal, sehingga mudah bagi kita sebagai analis untuk mengetahui bahwa ini palsu atau asli, dan juga untuk kitanya pun ya akhirnya gagal ya kalau nggak ngerti ilmunya gitu. Kenapa? Karena rhythm lah yang sering terabaikan, bahkan hampir selalu terabaikan oleh pemalsu ya gitu. Nah, dan aspek rhythm inilah yang sulit diimitasi oleh orang lain. Ya sulit gitu untuk memalsukan rhythmnya, ini sulit karena gerakan-gerakannya itu merupakan hasil dari kebiasaan. Dan inilah yang membuat kita, ya Anda misalnya yang bercita-cita menjadi grafonom itu sangat perlu untuk memberi fokus pada hal tersebut. Sekali lagi sayangnya ya pengacara, hakim, juri ya dan beberapa dokumen examiner yang tidak mempelajari ini itu fokusnya hanya dari bentuknya saja ya. Apa jadinya? Jadinya adalah hasil analisanya akan sangat terbatas dan bisa mengarah ke arah kesimpulan yang sama ya. Nih saya tunjukkan lagi ya, ini forms, dan apalagi mereka biasanya hanya di gross formsnya saja ya gitu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan pada Anda betapa pentingnya dari rhythm ya. Di sini saya akan tunjukkan, yaitu kita akan coba lihat ya, jadi pecahan yang paling kecil itu disebutnya adalah elemen, dan paling kiri itu adalah skornya ya. Nanti dari elemen membentuk secondary, kemudian membentuk primary, kemudian terakhir adalah baru membentukkan critical ya, critical. Kalau misalnya critical-nya seimbang ya antara form rhythm-nya, maka dia lolos ya gitu, skornya A atau B, berarti yakin banget bahwa ini dibikin oleh yang bersangkutan. Ya, tapi kalau misalnya udah C atau D atau apalagi ya D ya gitu, itu berarti udah yakin banget itu tidak dibikin oleh yang bersangkutan. Nah, untuk mengetahui ini maka kita harus mundur ke paling kiri, yaitu adalah elemen. Saya akan tunjukkan contoh pada Anda ya. Oke, masih ada waktunya ya. Nah, kita akan lihat dari elemennya. Saya akan bahas menunjukkan pada Anda yang pertama, contohnya adalah speed. Speed itu apa? Speed itu adalah kecepatan ya. Speed, nah ini kalau Anda lihat isinya ada 3 yang perlu Anda perhatikan, yaitu adalah tick and feeders ya. Oh ya, speed ini bukan berapa detik orang itu menulis, bukan ya gitu, tapi ada indikator kecepatannya. Nah, apa saja indikatornya? Yaitu ada 3 ya. Ada tick and feeder strokes ya, ada smoothness of curve ya, kelenturan pada kurva, dan adanya kelenturan perubahan. Nah, untuk materi inilah tugas-tugas yang Anda kerjakan itu akan kepakai ya. Jadi Anda coba sambil cek tugas yang Anda kerjakan masing-masing ya, sambil mengasah penglihatan Anda ya gitu. Oh, ternyata di sini gagal. Baik saudara Anda yang memalsukan ataupun Anda sendiri ketika Anda mencoba memalsukan ya gitu. Kita coba cek di sini ya. Nah, kita akan coba lihat yang pertama, yaitu adalah adanya small tick and feeder. Ini sekali lagi saya menegaskan bahwa Anda mungkin ada yang baru join di sini ya. Jadi untuk yang baru join di sini jangan lupa ya, ini ada beberapa yang kling join ya. Saya tunjukkan dulu warningnya dulu ya. Dengan mengikuti ini maka Anda berjanji ya tidak akan menyalahgunakan ilmu ini, tidak akan menggunakan ilmu ini untuk hal-hal negatif. Oh, saya tahu ilmunya, saya akan memasukkan, itu berjanji ya gitu. Kalau Anda tidak setuju dengan ini, maka
saya minta Anda untuk meninggalkan video ini ya gitu, kemudian beralih ke aktivitas lainnya ya. Kecuali kalau misalnya Anda memang itu ingin tahu dan ingin membantu ya gitu untuk melakukan kebaikan ya atau untuk mengantisipasi diri sendiri ya, maka silahkan ya. Jadi fokus saya adalah untuk membantu Anda untuk kebaikan ya gitu. Oke, berjanji ya, ini saya ulangin lagi nih. Nah, sekarang saya akan menunjukkan mana tadi tanda tangan. Oke, ya. Nah, untuk di speed, yang pertama yang perlu Anda perhatikan itu adalah indikator tick and feeder strokes. Apa itu tick and feeder strokes? Tick and feeder strokes itu adalah seperti ini. Jadi, tick itu terbentuk, ini biasanya khas nih, ya. Ada orang yang membuat tanda tangan itu seperti ini, ya. Jadi, pulpennya itu ditempel dulu, ya. Klik tempel, kemudian digerakkan, kemudian tek langsung dilepas. Nah, itu pas pulpen nempel baru bergerak, itu akan membentuk tick istilahnya. Ya. Kemudian kayak contoh yang kanan ini, tick ini berarti ini di ujungnya pulpennya berhenti dulu baru diangkat. Ya. Ada juga orang yang terbiasa kalau bikin tanda tangan bukan tick tapi feathers. Feathers itu ini macam-macam ya, istilahnya ada tapered strokes ya, ada flying strokes, ada macam-macam istilahnya. Saya menyebutnya adalah feathers ya, feather strokes. Jadi feathers itu adalah pulpennya bergerak dulu baru ditempelkan. Seret gitu ya. Nah, ujungnya juga sama nih ya gitu. Seret gitu diujungkan. Ya gitu. Nah, itu ini. Biasanya nih kalau Anda itu saya coret-coret ya, saya coret-coret di sini pakai pulpen. Atau ini aja. Saya bikin ini ya whiteboard sebentar. Saya buka aplikasi whiteboard. Oke, kelihatan ya whiteboard ya. Nah, kalau misalnya Anda sehari-hari membuat tanda tangan itu tick. Oh, ya, ini tick nih. Ya, tick. Dan kebetulan yang ingin Anda kemudian misalnya ini pemalsu ya, pemalsu ya. Kemudian ini korban. Ya, korban. Kemudian korban pun kebetulan tick juga. Maka bisa jadi ticknya dia lolos karena sama-sama ya. Tapi ketika korbannya dia itu menggunakan feathers ya, maka karena dia tidak menyadari, ini biasanya untuk yang aspek satu ini dia gagal ya, skornya bisa gagal nih ya. Jadi scoring mah pokoknya apa yang kita temukan tulis aja dulu ya. Wah, di sini lolos ya udah nggak apa-apa. Untuk ini mungkin skornya dia bagus A atau B, tapi yang lainnya itu bisa jadi gagal. Nah gitu. Nah itu di sini. Nah silakan Anda coba cek ya, Anda berhasil atau gagal untuk tick and feedersnya. Saya mau coba tes pada Anda. Oh ini contoh dulu nih. Nah ini contoh tick ya, kalau Anda yang masih belum nangkap, tick itu jadi kayak gini ya, jadi pulpennya ditempel dulu, klik, klik ya di ujungnya nih, ini tick. Ya. Kemudian, nah ini adalah contoh feathers ya, ini contoh feathers, ya gitu. Feathers berarti kelihatan ya, ini meskipun tipis tapi semoga aja kelihatan ya. Jadi bergerak dulu pulpennya, baru ditekan. Ujungnya juga sama, ini sambil ke ujung sambil diangkat. Ya. Nah, tick and feathers ini menggambarkan kecepatan pembuatannya, apakah dibuat cepat atau lambat. Kemudian ini ada contoh latihan, ya. Untuk ini tukang rujak ya di luar. Ya. Untuk ini, H ini, apakah tick atau feathers? Jawabannya adalah tick. Ya. Yang A ini feathers, ya. Ini ujungnya ini feathers. Ya. Jadi bisa di masing-masing ujung-ujung bisa ya. Ini kan sarah nih. Nah ini dia tick ya, tick di sini. Ini ujungnya tick ya, ini ujungnya feathers ya gitu. Kemudian misalnya lagi, nah ini John ya, John Smith. Ini berarti dia tick, ujungnya ini feathers ya. Ini masuk feathers, ini feathers ya, ini ujungnya masuk tick nih. Nah ini feathers gitu. Nah ini adalah membedakannya. Nah sekarang coba saya mau tanya pada Anda ya, ini kasus yang kiri ini asli. Yang ini dipertanyakan ya, ini ceritanya pemalsu nih ya. Sekarang fokus jangan ngelihat oh ini melewat, oh ini bentuknya berbeda, jangan ke situ, fokus pada tick and feathers-nya aja dulu. Menurut Anda pemalsu ini berhasil atau gagal? Ya, kalau kita ngelihat di sini ya, di sini untuk yang awalnya ini tick harusnya ya, dan di sini pemalsu ticknya untuk yang ini berhasil. Sekarang lihat ujungnya di sini dia tick, sementara pemalsu dia
feathers. Maka di sini gagal. Maka ini nanti ketika scoring bisa dapat C atau D, ya gitu, gagal di sini. Itu contohnya. Contoh lagi ya untuk tick and feather, kita fokus ke tick and feathers-nya dulu ya. Kita abaikan yang lain. Nah, di sini coba lihat pemalsu berhasil atau gagal. Nih, saya kasih tunjukkan ya. Atau ini nih, ini yang paling jelas banget nih. Nah, di sini ini rada feathers ya, sementara di sini dia tick banget nih, ya gitu. Maka di sini juga dia gagal, ya. Satu lagi untuk pertanyaannya tick and feathers, ya. Nih, ya Anda bisa ngelihat, oh ini misalnya yang awalnya berhasil, yang ini oke, ya gitu. Nah di sini yang bagian ujungnya ini juga ini tipis banget ya, nggak terlalu kelihatan nih, ya. Nah ini dia sebenarnya rada tick ya, cuma ini rada menipis nih. Ini aslinya sebenarnya rada tick, rada feathers ya, aslinya feathers. Oke, nah itu adalah ilmu yang pertama ya. Nah silakan Anda coba cross check tanda tangan masing-masing, baik yang tugas 1 maupun tugas 2 ya gitu. Anda lihat di situ ya, tick and feathers-nya itu berhasil atau gagal. Sekarang saya akan lanjutkan yang kedua, yaitu smoothness of curve. Smoothness ini biasanya yang suka dilihat oleh orang awam dalam melihatnya. Ketika melihat ada bergelombang seperti ini, maka langsung disebut bahwa ini adalah palsu. Ya, memang kalau misalnya known-nya atau aslinya adalah luas dan ini adalah seperti ini, maka bisa jadi ini palsu. Ya, tapi perlu dilihat adalah usia juga ngaruh, ya gitu. Nah, saya ambil contoh dulu ya. Kita lihat dulu nih. Umumnya semakin cepat itu semakin luas, semakin mengalir. Ya. Sebaliknya semakin lambat semakin bergerigi. Ya, contoh ini ada tulisan Albert Einstein, ya ini dia cepat banget sehingga mengalir. Nah, sekarang untuk dari smoothness-nya, kalau ini gampang sekali, ya, yang kiri asli, yang kanan dipertanyakan. Jawabannya adalah gagal, ya gitu. Di sini dia gagal, ya. Nah, mungkin nggak ada yang aslinya adalah yang kanan, pemalsu adalah yang kiri? Jawabannya adalah ada. Ya gitu. Dalam kasus-kasus misalnya yang membuat tanda tangan itu adalah orang sepuh, orang tua misalnya ya. Jadi orang tua ya udah atau ada tremor atau ada gangguan ya gitu. Dia ini sementara pemalsunya masih muda misalnya, wah gampang bikin kayak gimana, gampang, dia bikin lancar. Jadi tidak selamanya yang lancar itu sama dengan asli ya gitu. Bisa jadi malah harusnya itu seperti ini malah dia jadinya gagal ya gitu. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat dari smoothness of curve-nya lagi ya. Yang kiri asli, yang kanan ada 2 yang dipertanyakan. Untuk fokus ke smoothness-nya, yang atas berhasil atau gagal? Gagal. Yang kedua? Ya, yang kedua ini berhasil ya gitu. Ini gagal yang atas ya. Ya, ini gagal ya di sini. Tidak smooth ya, yang ini dia berhasil. Kemudian lagi, coba masih smooth-nya ya. Ingat kita abaikan dulu form dan sebagainya, kita fokus pada smooth-nya aja ya. Nah, ini kalau kita ngeliat dia mengalir sekali ya harusnya, sementara di sini dia ini udah kelihatan ini gagal banget yang atas. Yang bawah juga ya, terutama bagian sini dia ini ragu-ragu ya, gagal. Ya gitu. Jadi ingat kalau untuk perhitungan pengukuran itu harus fokus satu-satu ya gitu. Meskipun secara bentuk kita udah ngeliat bahwa ini beda banget, tetap aja ya kita harus menginikannya satu-satu. Oke, contoh terakhir untuk smoothness-nya kita lihat di atas ini ada tanda tangan. Tanda tangannya simple. Biasanya kalau semakin simple relatif lebih mudah untuk dipalsukan ya. Meskipun tidak selalu ya, cuman umumnya. Nah, sekarang ini ada 3 ya. Nah, sekarang fokus pada smoothness-nya. Nah, ya. Smoothness-nya mana yang berhasil, mana yang gagal? 3-tiganya gagal, oke. Yang 1 dan yang 3, ya betul. Jadi yang 1 dan 3 ini dia gagal ya, karena apa? Ya ini kalau Anda perhatikan di sini banyak sekali. Ini kalau diperbesar baru kelihatan ya, gitu gerigi-geriginya, ya gitu. Mungkin kalau pas tulisannya kecil mungkin nggak terlalu kelihatan. Apalagi yang ketiga nih, ya. Apalagi nih kalau Anda lihat nih ada namanya pen lift, pengangkatan pulpen. Ini sudah 90% ini ada ciri-ciri pemalsuan. Ya gitu. Jadi salah satu cara ciri-cirinya itu adalah adanya pen lift atau solder strokes ya. Nah, yang kedua ini lolos. Berikutnya ini tadi smoothness gitu. Nah, sedikit saya coba menyinggung bahasan yang pertama tadi yaitu adalah feathers ya. Kalau kita ngelihat juga di sini ujungnya dia feathers ya. Ini juga nih ujungnya ini feathers ya, di R-nya ini dia rada feathers ya, feathers. Sementara di sini dia
tik gagal ya. Tuh tik ini gagal ya gitu. Yang ini untuk ininya mungkin masih oke, ini gagal gitu ya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga dari speed, yaitu adalah smoothness of pressure change. Nah, ini ada rahasianya. Ya, ini ada rumusnya yang tadi Anda gagal semua waktu diminta untuk mencoba menulis di depan. Jadi, salah satu tanda dari cepat itu adalah adanya perubahan tekanan, ya, perubahan tebal tipis. Nah, apa rumusnya? Rumusnya itu adalah normalnya, ya, umumnya nih normalnya, tarikan ke bawah itu semakin ditekan. Sementara tarikan ke atas itu semakin tekanannya berkurang. Ya, itu rumus umumnya, ya, rumus standarnya. Ada yang berbeda, ada ya 1-2 orang mungkin ada yang berbeda. Tapi umumnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi ya saya mau menunjukkan pada Anda. Nih, Anda lihat di sini ya. N, kelihatan yang di kiri sini ya, di N sini nih ya. Bagian atas kan Anda lihat lebih tipis dibandingkan yang tarikan ke bawah. Ya. Contoh lagi, signatures ya. Ini tarikan ke atas kalau Anda perhatikan lebih tipis dibandingkan tarikan ke bawah ya. Kemudian T-nya nih ya ke atas lebih tipis dibandingkan ke bawah. Ya kan gitu. Nah, ini adalah normalnya. Nah, sekarang saya mau coba tanya pada Anda pada Walt Disney ini ya. Pada Walt Disney menulis I-nya itu seperti apa? Apakah A itu adalah searah jarum jam dari kiri ke kanan, atau menurut Anda B yaitu adalah kebalikan jarum jam? Silakan. Menurut Anda Walt Disney nulis I-nya A atau B? Saya perbesar supaya Anda kelihatan. Nah, tuh. Oke, mana tadi chatnya hilang? Chat. Oh, di YouTube nih aktif. Oke ya. Sorry. Nah, ini. Oke, ya. Wah, ya kompak semua adalah B, yaitu adalah kebalikan jarum jam ya. Kita lihat ya jawabannya apa ya. Jawabannya adalah betul B. Kenapa? Kalau Anda lihat di sini, ini yang kiri ini, saya pakai pulpen ya, pakai pulpen lagi. Yang kiri ini lebih ditekan, ya, yang kanan ini lebih tipis, maka tipis itu ke atas gitu, ya. Contoh lagi, misalnya bagaimanakah dia menulis huruf Y-nya? Apakah dari kiri, ini yang A ya, dari kiri ke bawah gini, atau B dari bawah ke kiri? Nah gitu, A atau B? Jawabannya adalah iya, ya dari kiri ke bawah yaitu adalah A. Karena apa? Kita lihat di sini ini lebih tipis dibandingkan yang ini, ya gitu. Nah, itu adalah mengetahui arah dari tebal tipisnya. Meskipun tidak semua tanda tangan suka menggunakan tebal tipisnya ya, ada yang tekanan itu regular, ya udah berarti di strip aja, ya. Nah, contoh lagi misalnya ini contoh Bung Karno, dia menggunakan tebal tipis, ya berarti ini naik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Memang kalau dia nulisnya kayak nama gini, mungkin relatif mudah, ya kan pasti dari kiri ke kanan gini, Kang. Iya, tapi gimana kalau misalnya dia tanda tangannya itu angka 0, ya, gitu, ya, gini atau angka 0-nya, jadi apakah kebalikan jarum jam atau searah jarum jam, kan kita bingung, ya. Atau misalnya nih tanda tangan ini saya potong, mana yang menurut Anda yang tarikan ke atas, yang warna merah, ya A, atau yang warna biru B? Yang ke atas yang mana? Yang A, betul. Ya di sini karena lebih tipis gitu. Jadi ini ibaratnya kayak nulis A gitu, ya. Set ininya lebih tipis dibandingkan yang ini. Dibandingkan yang ini. Sekarang contoh berikutnya. Kalau contoh yang ini, manakah yang tarikan ke atas? Yang A, yang merah, atau yang B, yang biru? B, betul ya gitu, di sini B ya gitu. Jadi karena apa, di sini lebih tipis ya dibandingkan ini. Jadi ibaratnya kalau tadi ini ngarahnya berarti kebuka ya kayak A gitu. Kalau ini dia kayak nulis L, H gitu ya, B. Nah gitu ya. Jadi kesininya lebih tipis gitu. Nah itu dengan kita mengetahui mana tebal tipis itu bisa membantu ya. Nah, inilah yang tadi menjadi pertanyaan waktu saya minta Anda diaktifkan videonya ya. Nah, kita lihat di sini ya bagi yang baru join ya, Anda bisa coba ngelihat di sini, ini asli ya Known, yang ini dipertanyakan Q ya. Kita abaikan bentuknya, dari bentuknya udah kelihatan gagal ya. Sekarang kita coba lihat dari perubahan tekanannya ya. Pemalsu berhasil atau gagal? Jawabannya adalah gagal. Kenapa gagal? Karena kalau kita ngelihat di sini, ya nih, ini clue-nya nih, lihatin belakangnya, ya.
clue di sini, yang di sini lebih tipis, yang kanan lebih tipis dibandingkan yang kiri ini. Maka sama dengan ini sebenarnya dia bikin tanda tangan dari kanan ke kiri gitu. Ya. Nah, umumnya pemalsu tidak menyadari itu sehingga dia bikinnya dari kiri ke kanan. Ya gitu. Kan kelihatannya lihat, ini lebih tipis dibandingkan tarikan ke bawah ini. Ini lebih tipis dibandingkan ini gitu, ya. Itu, nah inilah contohnya. Ini ada kejadian menarik ya, sekitar 2 tahun lalu saya mengajar di kelas, itu ada siswa yang peserta yang tanda tangannya simple banget. Jadi kalau dari bentuk, saya tunjukkan bentuknya dulu ya. Dari bentuknya, ntar. Saya geser dulu supaya Anda nggak tahu cara saya bikinnya. Ya, sebentar, saya bikin di sini. Ya. Oke. Nah, Anda lihat di bagian kiri, ya, ini ada tanda tangan, ya. 3 puncak seperti ini, ya. Kalau Anda ngelihat, Anda diminta untuk memasukkan, kan kelihatannya gampang, betul nggak? Ya, gampang banget. Ini mah tinggal bikin 3 buah segitiga gini, set. Ya, kelihatannya simpel. Nah, tapi ya waktu saya uji cobakan, waktu itu ada 12 peserta, 12 atau 13 gitu, itu gagal semuanya. Kenapa? Karena semuanya seperti yang saya barusan bikin, yaitu dari kiri ke kanan, ya, gini. Nah, padahal kalau Anda perhatikan di sini, mana yang lebih tipis? Yang lebih tipis adalah sisi sini, ya, sisi sini lebih tipis nih, ya, dibandingkan yang ini. Maka ini sebenarnya dia tanda tangan itu dari kanan ke kiri, gitu. Sementara pemalsu semuanya bikinnya dari kiri ke kanan, ya gitu. Lihat. Jadi meskipun kesannya simpel, ya, tapi ini bisa berbeda, ya gitu. Nah, itu adalah bahasan dari speed, ya, dari speed di sini. Bisa diikuti? Bisa ya, coba bisa ya. Oke, ya dapat ilmu nggak? Dapat ini nggak? Dapat wawasan? Dapat ya? Tuh, bayangkan kalau ilmu ini disalahgunakan, bahaya sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk kedua, yaitu adalah proportion. Nah, di proportion ini mungkin tidak banyak yang saya tunjukkan pada Anda. Ya, saya akan menunjukkan yang tadi saya uji cobakan untuk quiz, ya, untuk tugas. Di sini ada banyak ya, ada paling banyaknya ada 5 di sini. Saya akan coba bahas yang top of writing pattern. Apa itu top of writing pattern? Yaitu adalah pola imajiner atas. Dan nanti saya juga akan menunjukkan base of writing pattern, ya. Karena kalau expansion, ya, angulation, placement itu nanti harus menggunakan pengukuran, ya. Jadi nggak mudah. Nah, untuk top of writing pattern, ya, dan base of writing pattern itu, kalau Anda perhatikan, tanda tangan itu memiliki polanya masing-masing, ya. Jadi kayak contoh nih, Anda lihat di sini ketika dia membuat 8 buah tanda tangan, ya, Anda bisa membuat tracking itu kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebih nih ada 3 puncak, ya, dan puncak ke-1 dan ke-3 itu yang paling tinggi, ya gitu. Tengahnya rada tinggi tapi dia tengah-tengah, ya gitu, itu di sini, ya. Pertama paling tinggi, kemudian biasanya rata-ratanya yang ketiga, kemudian baru yang kedua yang tengah ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, itu Anda bisa juga mengaplikasikan dalam seperti ini, ya. Contoh, misalnya nih, yang kiri asli, yang kanan dipertanyakan. Ada Q1 dan Q2. Abaikan semua tanda lainnya, ya. Sekarang saya mau tanya pada Anda. Pemalsu untuk top of writing patterns-nya berhasil atau gagal? Iya, gagal. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat, ya, kita ngelihat di sini orang itu dia punya khasnya, liatin ya, nih, dia menurun, kemudian naik kan gitu. Ya, ini puntennya rada jelek nih, tapi kurang lebih ya dapat polanya tuh gitu. Tap, gitu. Sementara pemalsu kita lihat turun, tak, naik. Nah, udah berbeda. Yang ini juga nih dia turun, naik, ya. Ini dia untuk top of writing patterns-nya gagal. Jadi Anda bisa melakukan scoring. Ini kalau saya menentukan seperti ini, saya langsung scoringnya D untuk yang poin ininya. Ya kan gitu. Dan coba saya mau tanya, waktu Anda mencoba memalsukan tanda tangan teman Anda waktu latihan, Anda memperhatikan ini nggak? Saya yakin pasti enggak, kan gitu. Fokus pada bentuknya aja. Begitu juga pemalsu secara umum. Ya, jadi sebenarnya relatif bisa ya bagi kita untuk menginikan. Berikutnya contoh lagi nih, yang kiri asli yang kalian dipertanyakan. Coba menurut Anda berhasil atau gagal?
Ya, betul ya. Yang atas dia berhasil, yang bawah dia gagal ya. Kita lihat di sini, bikin pola lagi untuk yang ini ya. Boleh mau dari sini boleh ya. Gitu boleh ya. Ini mau bikin gitu boleh. Nah, klik. Nah, kurang lebih gitu ya. Kemudian gitu ya. Ini naik lagi. Nah, gitu ya. Sementara di sini kita lihat tuh ya gitu. Nah, ya, sorry, ini masih lolos ya. Ini puntennya ini tek gitu. Nah, sekarang yang ini kita lihat dia ternyata di sini menurun ya, meskipun nah pemasuk ya kan fokusnya bentuknya yang penting, bentuknya gitu-gitu, enggak ya gitu, ternyata dia gagal di sini. Dan ini mudah atau sulit untuk dipikirin? Susah, meskipun Anda sudah tahu ilmunya, mau melakukan ini susah ya gitu. Jadi ini gagal. Contoh lagi, nah ini yang untuk tugas ya gitu. Saya mau tanya dulu, kalau dari bentuk kelihatannya mirip nggak? Jawabannya adalah mirip ya, dari bentuk ini mirip banget nih, terutama yang Q1 dan Q2 bisa jadi lolos ya. Kalau ke teller itu biasanya lolos. Saya pernah menguji cobakan ini ke jadi pernah ada dari perbankan ya, dari beberapa perbankan saya ngajar ini. Sebelumnya ada pretestnya dulu, kan ada pretest tuh, pengen tahu tuh ya mana aja yang lolos, mana yang gagal. Ini lolos ya gitu, wah ya gitu. Itu kalau untuk pinjam dana, wah susah ini nanti ngejarnya, karena ini orang yang berbeda. Nah sekarang kita coba lihat sama kayak tadi, yaitu top of writing pattern ya. Anda coba bikin lagi nih ya, bikin lagi itu di atas gini. Nah ya, ini juga boleh ya. Ini seperti yang tadi contoh ya. Tuh ya. Sementara pemalsu meskipun luasnya, smoothness-nya mungkin dia lolos ya, tapi secara ini dia gagal ya. Tuh. Ya, gagal, apalagi yang ini ya gitu. Nah, biasanya ya, nanti kan metode pemalsuan itu ada banyak ya, ada tracing, ada freehand simulation dan sebagainya. Nah, kalau dari luasnya itu lolos, tapi dari bentuk proportionnya gagal, maka biasanya dia memasukkannya metode freehand simulation, melakukan uji coba dulu di kertas. Makanya dia luas, ya. Tapi secara proporsi gagal. Tapi kebalikannya, kalau secara bentuk proporsinya berhasil, kadang suka ada nih yang secara proporsi semuanya berhasil sama, ya. Tapi secara kecepatannya gagal, maka itu berarti besar kemungkinan di tracing. Tracing itu bisa dari pensil dulu, bisa dijiplak, bisa macam-macam. Ya gitu. Jadi kita bisa mengetahui metode pemalsuan apa yang dilakukan oleh pemalsu ya. Nah, selain top of writing, berikutnya ada juga yang namanya base of writing pattern. Ya, base of writing itu sama, cuman kalau tadi top atas, nah ini bawah. Ini bisa Anda membuat garis seperti ini. Ini juga sudah ya tadi kita uji cobakan contoh ya gitu, yaitu adalah yang tes ini ya. Nah, di atas ini asli, yang di bawah ini ada 3. Sekali lagi kalau ngelihatnya dari bentuk bisa jadi ini bisa jadi pada lolos kan gitu ya. Wah ini mirip nih, lolos, yang ini lolos, yang ini hampir nih. Wah ini ada bergeriginya, oke gagal ya. Tapi kalau ini bikin luas lagi maka ini bisa jadi lolos. Tapi kalau Anda lihat dari smoothness bawahnya dari base of writing patterns-nya, maka ini akan menjadi gagal ya kan gitu. Ini gagal, ini palsu ya. Ini palsu juga, yang asli adalah yang kedua ini. Jadi kita tahu bahwa ini memang betul dibikin oleh dia, yang 1 dan ketiga ini bukan. Contoh lagi, silakan. Sekarang pada kasus ini, pada base of writing patterns-nya. Ya, yang ini asli, yang ini dipertanyakan. Menurut Anda yang atas asli atau palsu, yang bawah asli atau palsu? Atau berhasil atau gagal? Oke, ya, ini yang bawah gagal, oke ya, gagal semua, oke. Nah, kita lihat di sini ya, ini sama kayak tadi, Anda bisa membuat tarik garis ya. Misal di sini thread ya gitu. Mau ke bawah gini lagi boleh ya, mau Anda bikin tarik gini boleh ya. Thread gitu ya. Saya ambil yang ini aja dulu nih ya. Thread gitu ya. Yang ini dia masih Yang ini dia masih lolos ya, masih lolos nih ya. Yang ini, nah ini dia gagal ya di sininya ya gitu. Atau mau ditarik sini juga bisa ya, atau garis gini bisa gitu. Jadi ibaratnya harusnya menaik ke atas, dia mah enggak ya, dia lurus di sini gitu. Nah itu adalah contoh dari proportion ya, top of writing dan base of writing. Nah habis ini saya akan menunjukkan ke tulisan. Tapi sebelum itu ini ada contoh-contoh lainnya ya, nanti ada connection ya, kayak connection di sini ini dia namanya tuh arcade, sementara di sini garland ya gitu. Ini gagal ya. Ini angled ya, sudut, ini gagal juga ya. Kemudian ada lagi contoh misalnya nih, dari bentuk mirip nggak? Mirip ya, tapi dari connection gagal. Karena apa? Di sini connectionnya adalah garland dan angled dan sudut. Sementara di sini nih garland ya gitu. Ini contoh jenis connection ya, sambungan. Berikutnya ada lagi
tambahan ada yang namanya mikro ya. Bentuknya mirip ya, tapi dari mikronya dia gagal karena kenapa? Di sini ada 4 ya, 1 2 3 4 ya. Sementara di sini dia cuma 2 ya gitu. Ini 3 ya gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh lainnya ya. Nah, itu adalah tanda tangan ya. Nah, sampai situ materi tanda tangan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Nah, habis ini saya akan bahas tentang tulisan tangan. Ya, waktunya masih ada? Masih ya. Ini seperti yang tadi di awal saya sampaikan, mungkin akan mungkin sekitar 15 menit ekstra, nggak apa-apa ya. Gitu. Penting insya Allah ilmunya bermanfaat buat Anda. Kalaupun misalnya ada acara lain, nggak apa-apa ya nanti karena ini ada rekamannya. Tapi biasanya berbeda ya, nonton rekaman dengan live itu berbeda. Kalau live biasanya lebih seru ya gitu. Oke. Nah, kemudian apalagi nanti di akhir saya ada informasi tambahan juga ya buat Anda. Jadi ada informasi kalau Anda mau belajarnya itu seperti apa, ya ada special prize lagi ya. Nanti saya tunjukkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke tulisan tangan. Tulisan tangan ini berbeda dengan tanda tangan ya. Tulisan tangan biasanya dipakai untuk menganalisa surat kaleng, bon kosong, pembocor surat rahasia, siapa yang bocorin surat ya gitu. Dan formsnya pun itu berbeda. Pada tulisan ini memang lebih kompleks yang perlu dianalisa ya, apalagi kalau surat kaleng ya. Surat kaleng karena kan akan merubah tulisannya supaya nggak ketahuan. Misalnya saya mau bikin surat kaleng, maka saya akan merubah tulisan saya supaya nggak ketahuan. Nah, maka kita perlu mengcutnya, memotongnya satu demi satu. Dan ini tugasnya nggak mudah ya. Makanya biasanya kalau ada yang minta untuk tulisan tangan, ya gitu, itu biasanya saya minta waktunya lebih lama dibandingkan tanda tangan. Ini contohnya, ya gitu. Nah, ini harus dipotong satu persatu. Ini kasusnya menarik. Kasus yang ini adalah, jadi ada satu surat, ya, satu surat. Kemudian perusahaan ini dia menduga yang menulis itu adalah karyawannya, yaitu adalah S2 namanya, ya subjek 2 gitu. Nah, kalau melihat dari tulisan secara umum nggak dipotong-potong gini, memang kelihatannya kayak mirip, ya gitu, kayak mirip. Nah, kemudian udah gitu, ini surat sakit, ya gitu. Akhirnya dikirim ke saya dan saya minta surat pembanding dari dokter yang biasa, yang namanya di situ, yaitu ada dokter S1, ya subjek 1 ini. Nah, kemudian setelah dipotong-potong kayak gini akan kelihatan dengan jelas banget ya gitu, bahwa lihat aja nih cara penulisan A-nya ya. Ini modelnya adalah model yang gitu. Set. Nah, ininya nih mulai dari tengah ya gitu, mirip sama ini mulai dari tengah atau yang ini. Sementara di sini nggak ada satupun yang demikian. Kemudian cara nulis macam-macam ya, misal nulis A, nih E-nya. E-nya ini tipe yang E-nya ketutup. Kalau di grafologi suka disebutnya adalah narrow-minded. Ya, narrow-minded, E-nya ketutup. Ya. Mirip sama yang S1. Sama yang S2, ini nggak bisa dibilang nggak ada satupun yang ketutup, kebuka semua. Ya, gitu. Jadi naturalnya seperti itu. Apalagi ketika ngelihat angka satunya, ya itu banyak banget tuh. Satunya pada di sini itu satunya adalah satu yang seperti ini, cuman garis. Ya. Sementara pada S2 itu satunya semuanya ada topiknya. Itu udah berbeda. Ya gitu. Jadi setelah itu kan apalagi diukur yang tidak ada pengukuran dan sebagainya, itu kelihatan ya bahwa ini adalah bukan oleh S2 tapi S1 ya gitu. Nah inilah kenapa yang saya sebutkan tadi, S2 ini sudah subjek kedua ini itu sudah hampir dikeluarkan dari perusahaan, sudah hampir pokoknya mendapat inilah perlakuan kurang baik ya gitu. Nah, perusahaan ini untungnya menghubungi kami dulu ya gitu. Jadi dia mencari penguatan ya karena akan dilaporkan ke polisi dan sebagainya gitu ya. Untuk nantinya itu pokoknya itulah kasusnya gitu ya. Akhirnya saya bilang ya, abis dari sini bilang, lihat dari sini ini bukan dibikin oleh dia. Tapi ini teman-teman bilangnya ini kok mirip gitu. Ya saya tunjukkanlah hasilnya ini ya gitu. Nah, udah akhirnya mereka baru bilang gitu. Saya juga bilang, silakan aja kalau misalnya Anda mau coba ke lab 4 pun, saya sangat yakin mereka pasti hasilnya akan sama seperti ini karena memang kelihatan diukur ya lab 4 apalagi lebih teliti banget ya di situ dengan alat-alatnya gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya ternyata saya minta tuh, gini aja Pak gitu, Bu ibu yang ininya, coba aja tanya ke dokternya, apakah dokternya ini bikin surat ini enggak, ya gitu. Dan ternyatanya setelah dicek ternyata betul tulisan itu dibikin oleh dokter ini. Saya bingung kenapa nggak dari awal mereka langsung ngecek ya gitu. Memang ternyata ada konflik ya gitu. Jadi perusahaannya udah nggak suka sama S2. Jadi kesalahan sedikit aja tuh dicari-cari. Ini contoh ya korban. Dan contoh lagi korban sekitar berapa bulan lalu? Februari yang lalu ya, jadi sebelum COVID itu ada satu orang yang kesian banget karena dia dikambing hitamkan oleh perusahaan, dibikin tanda tangannya di scan dan sebagainya di dokumen ya gitu, dan dia akhirnya tertuduh ya. Dan ini dia
PNS ya gitu. Jadi maksudnya orang pemerintah gitu kan, yang mana nanti akan berhubungan sama KPK. Kan kesian banget ya gitu, kesian banget. Nah akhirnya dia mencari coba jawaban, tapi dia nggak tahu kemana. Nah itulah kenapa di awal saya menyampaikan bahwa salah satu harapan adalah ketika ada orang-orang yang butuh seperti itu, mereka tahu bahwa oh ternyata ada loh layanan seperti ini. Ya kemana? Ya menghubungi polisi ya gitu, nanti akan dibantu diarahkan ke lever ya gitu, mereka profesional. Atau kalaupun enggak ya minimal ada swasta ya, siapa tahu di antara Anda ada yang tertarik untuk mendalaminya. Ke kami pun bisa di LKP Grafologi Indonesia itu bisa ya, insya Allah. Nah kemudian contoh lagi adalah ini ya, ini tulisan surat wasiat. Nah surat wasiat ini juga menarik nih ya. Surat wasiat ini tulisannya ya, lihat ini jelek banget kan, berantakan ya. Lihatin, bandingkan sama tulisan dia pembandingnya, bagus banget. Saya tunjukkan sebelah-sebelahan. Ya, ini surat wasiat, ini. Kalau misalnya Anda ngelihat, Anda secara umum akan melihat bahwa tulisan yang kiri ini bukan dibikin oleh yang kanan ini. Tulisannya berbeda, ini apa dan sebagainya. Ya gitu. Tapi karena Anda itu, nah ini ya, kalau makanya di awal saya kasih tahu bahwa untuk terjun di grafonomi itu harus tahu prinsipnya dulu. Ya, ketika ada perbedaan langsung cek kesehatannya bagaimana. Karena kesehatan bisa berpengaruh terhadap perubahan ini. Ternyata benar aja dia ngasih tahu bahwa ini dia lagi di rumah sakit, lagi di operasi otak, ya bermasalah gitu. Nah itu memang bisa berpengaruh. Dan dari sini ya, memang kelihatannya berbeda. Ya ini surat wasiat nih. Tapi pas dipotong-potong, ya akan kelihatan, liatin. Proporsi cara menulis E-nya ini sama banget. Cara nulis R-nya bentuknya seperti ini sama. Bentuk Y-nya sama. Dan dilakukan ukuran-ukuran lainnya, ya cara bentuk penulisan ini, cara konekkan K dan sebagainya, M-nya liatin nih. Ya. Inilah khas ya, P-nya ya gitu. Ini khas. Maka meyakinkan kami bahwa itulah dibuat oleh yang bersangkutan. Gitu. Nah inilah contohnya. Karena kesian, kalau nggak diakui surat ini. Ya, kesian gitu kan gitu. Padahal orang tuanya udah bikin betul-betul ya gitu. Nah itu adalah kenapa sekali lagi banyak di luar sana itu yang sebenarnya butuh dengan layanan seperti ini. Ya gitu. Jadi saya harap Anda bisa membantu minimal menegakkan keadilan lah, insya Allah ya gitu. Nah untuk tulisan tangan ya itu berbeda dengan tanda tangan ya. Jadi kalau tulisan tangan itu kompleks banget. Itu kalau dibagi dua ada analisa mikro dan analisa makro ya. Mikro itu detail-detailnya, makro itu adalah gambaran besarnya. Contoh saya tunjukkan mikro ya. Mikro itu seperti bentuk-bentuknya ya. Kan ada yang khas tuh cara nulis A, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada Y itu yang kayak gini unik ya. Nah ini contoh-contoh tanda mikro ya. Kemudian ada juga ya ini bentuk-bentuk ya. Cara penulisan T juga ya, ini kelihatannya sama semua. Padahal kalau Anda lihat secara mikro ya itu kelihatan khas pada questions ya. Itu oh ini kebalik ya, ini known itu harusnya di kiri ya, questions itu di kanan. Nah ini ya dia khasnya itu T-nya itu ternyata banyak yang mencembung ya. Sehingga di sini cekung, ini enggak ya, ini enggak ya. Yang C inilah baru ini dia masuk gitu. Ini tuh contohnya ya. Begitu juga tanda mikro selain huruf juga angka juga bisa ya, seperti angka, penggunaan angka. Ini banyak banget nih ya, angka 1 tuh beda-beda. Angka 8 mungkin Anda ada yang nulis angka 8-nya itu dari tengah ya, kecil gini, ada yang dari tengah tapi gendut ya, lebar gitu. Ada yang dibikin 2 ya, itu juga berbeda, angka 4 dan macam-macam. Kadang-kadang untuk angka bahkan suka ada penambahan seperti ini. Misal ya. Sorry, ini untuk arah mana penambahan mana ntar ya. Nah, penambahan seperti ini ya gitu. Jadi ini aslinya 1 nih. Tahun 2001 ya, sama dia diubah menjadi 4 ya supaya masih berlaku ya. Atau misalnya angka 7 ya gitu. 1 jadi 7 atau jadi 6 ya, atau jadi 4, 3 jadi 8 atau 5. Nah, inilah contoh-contoh pada angka ya gitu. Kemudian arah putaran juga bisa ya, bisa Anda lihat ya gitu. Kemudian selain tanda mikro juga ada tanda makro. Tanda makro ini tanda ukuran besar. Ini banyak banget tanda makro. Saya akan menunjukkan yang saya tugaskan pada Anda ya, yaitu adalah yang di ini. Jadi ukuran tuh kalau secara umum kan yang kelihatan adalah ukuran oh ini besar, ini kecil. Nah, tapi ini mah tidak dianalisa. Karena apa? Ukuran itu bisa berubah tergantung dari ukuran kertasnya. Misalnya Anda tulisannya bisa besar, tapi kertasnya kecil, otomatis Anda akan memposisikan jadi kecil. Nah, tapi di balik itu, biasanya pemalsu itu tidak menyadari bahwa ada yang namanya ukuran proporsi ya gitu. Proporsi itu apa? Jadi ketika dibandingkan tengah, atas, dan bawah, itu masing-masing memiliki khas. Ada yang atasnya itu panjang,
Ada yang atasnya pendek, bawahnya pendek, jadi dia fokusnya di tengah, dan ada yang dia fokusnya di bawah. Ya, contoh, misalnya gini. Misal nih, nah ini dulu nih, ini contoh ya. Nah ini contoh zona apa ini? Dia penekanan di zona bawah, ya. Nih, ini dia zona atas, lebih panjang dibandingkan ini. Ini dia zona tengah, ini dia zona atas, ya. Ini zona bawah karena atasnya pendek, ya. Ada juga atas dan bawah sama-sama panjang juga ada, ya. Ini bawah, kemudian ini tengah, ya gitu. Nah, ini adalah khas yang bersangkutan, ya, bawah. Nah, sehingga ketika seseorang itu berusaha memasukkan, kadang-kadang dia tidak menyadari proporsi tersebut, ya. Nih, kita lihat aslinya known-nya dia adalah zonanya zona tengah, sementara pemalsu dia zona bawah, suka ke bawah seperti ini, ya gitu. Ini berlaku juga contoh, misalnya nulis apa? Misalnya nulis E, ya, E. Nah, ini berbeda ya, karena apa? Kalau kita bagi kelompok, ya, ini dia rada ke bawah dominannya, sementara ini dia rada ke atas, gitu ya. Macam-macam ya, ini bisa macam-macam nih. Angka 3 misalnya, ya, dengan ini dia berbeda, ya. Huruf-huruf yang ada tengahnya itu bisa Anda jadikan patokan. Nulis A, ya, apakah di bawah, di atas misalnya, ya, atau di tengah, ya. E misalnya, ya, di bawah atau di atas. Ini Anda bisa mendapatkan polanya. R, ya, apakah di bawah, di atas, gitu, ya. B, gitu. Nah, ini nih bagian tengah-tengah ini itu bisa menjadi pembanding Anda, ya. Nah, silakan Anda coba cek lagi tulisan tugas yang Anda kerjakan, ya. Apakah sudah berhasil atau gagal, ya. Sampai sini materinya gimana, bermanfaat nggak? Nah, ini pengguna jasa grafologi dan grafonomi kami ya di LKP Grafologi Indonesia itu alhamdulillah udah banyak ya gitu. Baik grafonomi maupun grafologi ya. Kalau grafologi itu untuk recruitment selection. Kami buka layanan itu. Dan bukan perusahaan menengah ke bawah saja ya, perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang menggunakan grafologi dan grafonomi. Cuman masalahnya adalah ahlinya itu masih sedikit banget ya. Oleh karena itulah makanya kami suka mengadakan pelatihan-pelatihannya ya supaya lebih banyak yang menjadi praktisinya ya. Siapa tahu di antara Anda ada yang dari dulu tuh sebenarnya tertarik ya tapi nggak tahu kemana. Disinilah mungkin kesempatannya ya. Kang Afif nggak takut jadi saingan ya gitu. Enggak ya, karena saya sih yakin rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita memberikan yang terbaik ya gitu. Kita ya, tampilkan yang terbaik ya gitu. Insya Allah nanti Allah itu ada rezekinya. Dan saya itu termasuk orang yang sangat percaya bahwa semakin kita itu membagi ilmu, semakin banyak ilmu-ilmu baru itu datang ya gitu, dapat gitu. Nah, oke, nah di sini bagi Anda yang tertarik ya itu silakan saja ya. Ini webinar, saya ada webinar dan ada kursus online-nya. Webinarnya itu hari ini free ya gitu, dan juga ada kelasnya. Kebayang nggak webinarnya aja yang 1,5 jam, ini mungkin 1 jam materinya dapat manfaat? Insya Allah dapat ya. Apalagi nanti kursus kelasnya kita 4 hari ya, bukan lagi 1,5 jam seperti ini. 4 hari tapi per harinya 2 jam ya, biasanya kadang suka lebih itu 2,5 jam. Dan sedikit informasi, saya itu belajar grafologi forensik ya, termasuk yang FDE itu di Kido Course itu sekitar hampir 30 jutaan. Itu baru dari satu sumber. Belum lagi mencari buku-buku di Indonesia tuh minim banget ya. Saya mencari di Amazon dan sebagainya. Dan mungkin saya boleh menyebutkan bahwa perpustakaan grafologi forensik terlengkap mungkin itulah di tempatnya saya. Ya gitu. Jadi selain grafologi juga grafonomi. Saya punya puluhan buku-buku ya terkait dengan grafologi forensik. Itu banyak sekali. Dan kalau diuangkan mungkin itu lebih dari 100 juta ya gitu untuk mempelajari ini. Nah, sehingga kalau misalnya Anda mau belajar otodidak, Anda mencari-cari, itu silakan. Tapi kalau misalnya Anda mau belajar sama saya, ya itu silakan juga. Biasanya kami, ini Mas Hasim biasanya yang bagian ini, itu biasanya rata-rata kami beri harganya cukup mahal. Ya gitu, karena apa? Ya tadi, ya gitu. Untuk memfilter nggak sembarangan bisa join, dan juga ilmunya itu mahal sekali ya gitu. Tapi karena ini itu adalah periode COVID ya gitu, dan kebutuhannya juga semakin banyak, maka itu kami diskon sekali ya. Biasanya di atas berapa Mas Hasim? Ini kadang-kadang 4,7 ya gitu. Cuma kadang-kadang di atas ini sampai 8 juta dan sebagainya. 1 hari ya gitu. Nah, ini kebetulan banget ya kita mengadakan online, jadi kita tidak perlu nyewa hotel, tidak perlu itu, dan kelasnya nanti 4 hari yaitu adalah 1.950.
Tapi untuk Anda ya gitu yang mau ikutan dan hari-hari ini ya sampai 19 Oktober itu bisa 1750. Ya gitu, 1750. Ini dapat sertifikatnya ya, kemudian nanti live dan ada rekamannya ya gitu. Nah, silakan kalau misalnya mau bagaimana? Kalau mau nanti bisa berkunjung ke websitenya ya, grafologiindonesia.com/forensik. Nah, sedikit informasi buat Anda ya. Untuk materi ini saya juga ada beberapa tambahannya. Itu bisa Anda download di sini ya. Jadi di ini yang dari kemarin down terus ini saya sendiri sempat panik kemarin ya gitu. Ya Allah gitu, ini website kenapa down gitu kan. Biasanya nggak pernah down. Tapi ternyata ketika ngeliat jumlahnya nggak kaget ya gitu. Ini rekor ya gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya udah join dan udah sabar ya gitu. Meskipun down bisa sabar ya. Kami juga sebenarnya panik di situ ya gitu. Tapi alhamdulillah. Jadi akhirnya materinya dikirim lewat WhatsApp gitu. Tapi insya Allah Anda bisa join ya. Kalau misalnya masih error ya Anda bisa ngeklik nanti pas senggang. Saya tunjukkan seperti apa ya. Yaitu adalah seperti ini. Nah, ini ya nanti Anda bisa ngeklik di sini passwordnya 1379 ya. Kalau pakai keyboard sih gampang, ujung ya gitu. 1379. Kalau ini ada rekaman yang lama ya, silakan kalau Anda mau nonton silakan nih, grafologi kalau ini ya. Jadi kalau Anda pengen tahu grafologi seperti apa ada di sini. Nah, nanti setelah Anda klik ya, itu di bagian bawah sini ada tugas. Anda yang belum dapat materinya PDF-nya silakan ya, itu di sini. Ada daftar kursus di sini, konsultasi bisa silakan, kalau mau e-book gratis di sini. Nah, di bagian bawah ini tugasnya. Ini kalau mau e-course-nya silakan. Nah, ini di bawah ini ada, menurut saya ini bermanfaat sekali ya. Ada yang mau belajar grafologi e-course, tapi kayaknya rata-rata udah pada join ya, yang 7 hari. Azan ya, punten. Nah, satu lagi adalah yang e-course ini, ini e-course udah pada daftar. Satu lagi adalah ini, membuat konten belajar. Jadi kalau di antara Anda ada yang suka membuat materi online, ya, itu saya punya e-booknya, ini gratis, ya, kangafif.com. Gampang nama saya ya, kangafif.com. Nanti ada arah ke kangafif.com/ebook. Ini gratis, silakan Anda klik dan isi email ya, nama dan sebagainya, nanti dikirimkan ininya. Tapi nanti akhir Oktober. Joinnya bisa dari sekarang. Silakan ya, insya Allah bermanfaat di situ. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa klik ini ke Mas Hasim ya, Mas Hasim bisa tanya. Nah, kemudian ya. Nah, sudah sampai sini materinya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah join. Abis ini saya akan membacakan pertanyaannya, ya. Oke, saya baca pertanyaannya sambil saya mute dulu sebentar ya, sambil nungguin azan. Saya coba baca-baca dulu pertanyaannya. Oke, azannya sudah selesai, ya. Saya akan lanjutkan. Ini ya, saya kelihatan deh, ini saya sudah share screen. Oke, ini pertanyaan saya akan bacakan dari yang atas ya, mungkin kita manfaatkan sampai jam 3 sore nggak apa-apa ya, 15 menit nih ya. Gitu. Nomor 1 dari Mbak Rana atau Mas Rana ini. Mbak ya, kayaknya Mbak Rana Rehdiana. Seberapa akuratkah sebuah tulisan dalam mendeteksi sebuah kebohongan? 2, apakah tiap huruf itu ada artinya? Mohon penjelasannya. Ya, jadi kalau untuk menganalisa kebohongan ya gitu. Ini sama seperti di bawah itu tadi, banyak ya pertanyaan yang kebohongan itu. Ini bisa dengan menggunakan metode grafologi ya gitu. Jadi grafologi, bukan grafonomi yang kita pelajarin hari ini. Jadi kalau kita ingat di materi awal tadi, grafologi kan ada 3 tuh, ada grafologi forensik ada 3, ada grafologi forensik yang untuk personality, kepribadian ya, ada yang semi psikologis untuk kasus-kasus pencurian dan pembunuhan, dan juga untuk yang grafonomi gitu. Nah, ini bisa itu dengan yang pertama, dan itu ada banyak banget ya, kalau di Karos itu diajarkannya di yang master. Jadi ada 400 tanda yang dianalisa, banyak banget ya untuk personality-nya gitu. Jadi ini bahasannya grafologi ya gitu, grafologi. Jawabannya mungkin tidak terlalu details ya gitu, karena itu beda bahasan dengan bahasan kita hari ini. Kemudian arti masing-masing huruf ada ya gitu. Dan kalau misalnya Anda mau grafologi, itu silakan aja di channel Kang Afif, youtube.com/Kang Afif, ada playlistnya grafologi. Saya suka sharing di situ. Tibar itu apa, I itu apa, ya itu ada ya, silakan aja. Oke ya, ini saya close ya. Kemudian yang kedua, apakah hasil pengujian autentifikasi tanda tangan dapat diakui secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan secara legal atau hukum? Jawabannya adalah ya. Dari pemahaman saya, ya itu bahkan ada bird nationals itu di luar negeri, di Amerika dan sebagainya itu bisa. Jadi kalau kita ngelihat sejarahnya gini, dulu sekitar tahun 1800 ya, 1800 ke belakang itu
baru akan diakui oleh hukum itu saksi ahli yang melihat langsung kejadiannya, witness. Ya gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak melihat, maka tidak bisa menjadi saksi ahli. Dulu seperti itu. Sampai akhirnya terus berkembang sampai ada namanya Osborne. Ya kalau Anda itu cari-cari ya tokoh grafonomi itu salah satunya suka disebutnya Bapak Grafonomi Internasional, itu namanya Osborne. Beliau mengumpulkan dan beliau menemukan tanda-tanda yang bisa menjadi bukti ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sejak itulah akhirnya baru mulai orang yang memiliki keahlian di bidang ini itu bisa menjadi saksi ahli ya gitu. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini jawabannya ada. Kemudian dari Mbak Van, apakah pemilik asli tanda tangan dapat mengalami perbedaan setiap kali dia menandatangan dan membuat pemilik asli tersebut seperti memasukkan tanda tangan? Nah, gini, ini jawaban yang tadi di awal, yaitu saya tunjukkan slide-nya ya. Jadi penting bagi kita ya. Jadi ketika melakukan administrasi ya, ini ada etikanya, nah ada Q ada K. Memang kita itu perlu yang namanya dokumen pembanding ya. Perlu beberapa biji. Karena apa? Itu ada yang namanya natural of variation. Apa maksud natural of variation itu? Yaitu bahwa setiap orang pasti akan memiliki perbedaan dalam membuat tanda tangan. Nah, ini harus didapat dulu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam board ya, study board-nya ini. Nah, kadang ada yang meskipun beda-beda tapi ada khasnya. Maka enak tuh, berarti stability-nya cukup oke. Nah, itu relatif mudah ketika nanti membandingkan dengan yang dicurigai ya gitu. Tapi kalau dia ini terlalu lebar banget, maka biasanya akan tidak mudah untuk menjadi pembandingnya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya gitu. Karena ya tadi cuman effortnya lebih besar. Kita harus ngukurnya lebih beneran ya, lebih pokoknya benar-benar diukur ya gitu untuk mengetahui perbandingannya ya. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh nih ukuran. Nanti dengan software itu benar-benar bisa diukur ya, ini contoh nih. Salah satu contoh ya, itu bisa diukur dari sudutnya ya. Ini benar-benar kelihatan ya gitu derajatnya berapa gitu. Kemudian misalnya proporsi ya, proporsi tinggi lebar dibandingkan ini nanti diukur ya gitu. Jadi kalau misalnya dia contoh yang Q2 nih, ternyata antara tinggi dan lebar tanda tangan asli dengan yang dipertanyakan itu berbeda sekali, maka otomatis ini gagal ya gitu. Nah, ini udah objektif ya, udah bisa diukur gitu. Jadi itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, bisa nggak mengalami perbedaan? Jawabannya bisa. Itu yang harus dipahami dulu, dibikin study board oleh grafonomnya ya. Oke, berikutnya dari Anonymous. Bagaimana cara menentukan keaslian tanda tangan apabila orang tersebut kemudian kena sakit misalnya stroke? Ini juga kembali kepada prinsip ya gitu, prinsip. Jadi makanya tadi yang saya sampaikan di awal, sebelum kita terjun kita harus tahu prinsip-prinsip fundamental pentingnya. Kalau sakit itu apa impact-nya? Kalau misalnya kecelakaan itu apa impact-nya? Umur kan misalnya nih, dia umur 50 tahun dengan yang dibandingkan dengan waktu tulisan dia waktu 15 tahun kan pasti berbeda banget. Nah, itu ada rentang-rentangnya ya gitu. Jadi itu ada harus Anda ketahuin dulu ya gitu. Kalau karena strokes misalnya, mintalah pembanding ketika sebelum dia strokes tersebut gitu. Itu contohnya ya. Ini kalau misalnya ikut kursusnya ini diajarkan ya administrasinya. Apakah grafonomi dapat dijadikan bukti menguatkan di pengadilan dan ahlinya? Ya dari pengalaman saya itu udah berkali-kali ya menjadi saksi ahli dan alhamdulillah itu bisa menjadi ini ya gitu. Atau kalau nggak Anda bisa juga minta bantuan polisi juga bisa, penyidik itu bisa juga. Apakah masih ada waktunya? Ada ya. Apakah tanda tangan seorang, ini dari Mas Muhammad Rusdi ya, apakah tanda tangan seorang dapat mewakili sifat karakter seorang secara keseluruhan? Bisa berpengaruh juga nggak dari segi kesehatan, emosi? Terima kasih Prof. Ini saya bukan profesor ya gitu. Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi kalau sifat karakter itu disebutnya adalah grafologi. Saya tunjukkan dulu ya untuk grafologi. Tadi saya menyebutkan ada grafologiindonesia.com/gratis. Ya, ini kalau Anda yang mau ke replay ini ya, nih yang 7 hari gratis. Nanti Anda akan diarahkan ke sini e-course grafologi ya. Ini ada nanti materinya dikirim selama 7 hari mengenal apa itu grafologi ya, grafologi gestalt, grafologi untuk penjurusan, grafologi untuk rekrutmen, untuk pasangan, untuk forensik, untuk medis. Nah, tadi yang ditanyakan itulah medis ini ya. Nah, ini silakan daftar. Cuman memang nggak tahu kenapa ini belakangan ini untuk yang non Gmail itu suka tidak masuk. Saya belum tahu kenapa ya gitu. Sebelumnya sih baik-baik aja. Jadi kalau misalnya memungkinkan Anda punya Gmail, masukinnya pakai yang Gmail aja ya. Kemudian udah di sini ya. Nah, itu di sini. Kemudian juga nih kalau ini gratis ya. Ini saya menunjukkan yang berbayar, contohnya yang suplemen ya. Suplemen ini tambahan, suplemen grafologi. Ini menjawab sekali apa yang tadi ditanyakan dan ini jadi suplemen nih
Materi-materi tambahan seperti misalnya untuk, di atas. Ya. Arti gambar. Nah ini suplemen grafologi medis ya gitu. Jadi kalau sakit ini itu gimana ya, tulisannya seperti apa, itu ada di sini. Ya ini ada penelitian-penelitiannya, kanker dan sebagainya, itu lengkap sekali ya. Cuman kalau ini berbayar ya. Berbayar kalau nggak salah 6 juta, 7 juta, saya lupa. Ya. Ini lengkap ya, lengkap banget gitu. Wah, banyak tuh ya. 6,7. Oh, lagi ada diskon, jadi 3350. Ya, pakai kode Superman. Nah, ini di sini ya, grafologi. Kursusnya juga ada, yang sertifikasi juga ada. Itu ya, itu jawaban Mas Rusdi ya. Semoga menjawab. Berikutnya, adakah contoh kasus melalui keahlian grafologi forensik ini suatu kebohongan dapat deteksi dan kemudian menjadi landasan untuk mengambil tindakan? Iya, ya jadi, nah untuk kebohongan itu, ya jadi kembali lagi saya tunjukkan ya, untuk forensik, grafologi forensik kan ada 3 tuh. Ada yang personality, mengetahui karakter, ada yang grafonomi yang sudah kita bahas tadi, satu lagi adalah yang untuk kasus pencurian dan pembunuhan. Ya. Jadi sebenarnya kayak kasus-kasus, mohon maaf ya, kasus-kasus misalnya yang dulu tuh yang sempat yang ada di kopi itu ya, sianida itu bisa jadi itu menggunakan ini bisa. Tapi selama kasusnya itu tidak terlalu panjang. Jadi model-model, jadi gini, prinsipnya seperti kayak lie detector. Ya, lie detector itu kenapa dia bisa membuat menjadi salah satu tools karena psikologis yang dimainkan. Ya, orang ketika berbohong itu perbedaan antara apa yang di otak dan yang diucapkan dan realnya itu akan ada konflik. Ya gitu, sehingga akan ada grafiknya. Kan apakah semuanya itu akan ketahuan? Tidak. Ya, untuk beberapa orang ya lie detector aja kan ada beberapa yang lolos. Ya, seperti misalnya dia misalnya benar-benar lupa, nggak tahu sama sekali, atau dia psikopat misalnya, atau misalnya apa ya, atau misalnya dia nggak ada perasaan, itu bisa aja lolos ya gitu. Nah begitu juga dengan tulisan ini, gitu ya. Ini diajarkannya kalau ini di grafologi yang master ya, program Kairos Master. Oke, masih ada 5 menit lagi. Di beberapa perusahaan sudah menetapkan digital signatures, baik berupa scan, tanda tangan, dan barcode. Ya, penerapan grafonomi bisa juga. Jadi ada juga yang namanya grafologi untuk digital. Ya. Tapi untuk digital, ilmunya itu berbeda. Saya tunjukkan pada Anda seperti apa cara alat untuk ini ya, cara rekamnya kayak gini. Nah, ini ya. Jadi untuk yang digital itu, ya sebentar saya tunjukkan dulu ya. Ini saya langsung loncat ke ini ya, loncat ke hasil rekamannya. Nah ini nih. Jadi kalau digital itu ya, itu nanti, nah kurang lebih alat rekamannya itu lah seperti ini, yang bawah ini. Ya, yang bawah ini. Jadi dia akan merekam ya. Ini maksudnya digital tadi ya, digital yang tanda tangan, bukan digital yang sidik jari, ya bukan yang mata, itu bukan. Nah dia akan merekam seperti ini. Jadi dia akan mengetahui kan kalau Anda bikin tanda tangan kan ada bagian yang cepat, ada yang lambat, ya. Ada yang mana dulu gitu kan ada nih. Misalnya saya bikin huruf T. Huruf T itu kan bisa tiang dulu baru garis, bisa garis dulu baru tiang kan gitu. Ya, nah dengan digital ini ketahuan mana dulu yang dilakukan, sehingga ketika ada perbedaan rekaman itu akan berbeda ya, ketahuan. Kemudian pressure, tekanan ya, ini ada force ya, tekanan, ada acceleration ya, ada speednya. Ya, misal ketika wah ini meningkat nih di bagian sini misalnya, di bagian sini tekanan meningkat, kecepatan juga meningkat misalnya, sehingga ketika pemalsu itu kecepatannya itu kurang lebih flat karena dia terlalu hati-hati, maka ketahuan itu gagal ya gitu. Nah itu adalah penggunaan digital. Ya, gitu. Kemudian dari Mas Anonymous, seberapa akurat tulisan dan tanda tangan bisa mendeteksi kebohongan dan bila bisa berbeda-beda tulisan dan tanda tangan itu bagaimana? Ya, sekali lagi untuk ini itu dibahasnya di grafologi ya, bukan grafonomi. Grafologi yang master. Akurasinya tinggi nggak? Kalau menurut saya itu tinggi, tapi kembali ke jam terbang kalau ini ya, karena ini perlu latihan dan ada yang namanya tuh dinamika kepribadian. Jadi bedanya grafologi itu tidak bisa serta-merta oh ini ada titik berarti ini, oh ada ini berarti ini, enggak. Kita harus merangkumnya dalam kepribadian ya. Oke, mungkin 2 lagi ya yang saya tanya, 2 lagi nih ya. Yang pertama adalah webinar grafologi ini lebih jauh pemanfaatannya untuk apa ya? Jika misal kita sudah mengetahui bahwa tulisan dan tanda tangan asli, terima kasih. Macam-macam. Anda bisa misalnya nih, Anda itu guru ya, dosen, bisa tahu ini mahasiswa tanda tangannya palsu atau enggak, ya nitip absen atau enggak, itu bisa ya. Anda bisa juga misalnya mungkin ada teman Anda ya yang membutuhkan bantu dong gitu, minimal Anda bisa bantu.
tidak harus Anda yang melakukan analisa. Minimal Anda udah tahu, oh ternyata ini bisa, dan Anda bisa merefernya. Ya. Mau refer sekali lagi, mau refer ke lab 4 silahkan, ya ke polisi, ke penyidik boleh, ya mau ke swasta juga boleh, mau ke kami juga silahkan. Gitu. Ya. Atau misalnya Anda dengan pertemuan ini kan suka jadi yang tadinya suka jadi yang tadinya tidak tahu, nggak taunya, wih, ya ampun ternyata ini menarik banget, dan ternyata ini yang selama ini saya cari. Ya, jadi percikan-percikan itu, ya gitu. Bisa jadi percikan itu belum menemukan saat ini, tapi bisa jadi tahun depan 2 tahun baru Anda semakin tertarik, ya kan gitu. Nah itu manfaatnya. Nah, jadi tidak bisa jadi manfaatnya Anda rasakan instan langsung, bisa jadi ya suatu saat nanti, ya gitu. Satu lagi ya dari Jack May. Wah, ya ini yang punya Alibaba ini bertanya. Ya. Izin bertanya. Dan bagaimana cara menaik karakter seseorang melalui tanda tangan? Sedangkan setiap kali orang melakukan tanda tangan selalu berbeda. Iya. Jadi sekali lagi kalau melakukan itu berbeda ya, tapi kalau untuk mengetahui itu bisa banget ya. Ini di suplemen ini ada ya yang untuk tanda tangan itu materinya sampai banyak banget udah saya sampaikan untuk yang khusus tanda tangan aja ya. Nih lihatin nih ya. Mana tanda tangan? Nih, analisa tanda tangan. Tuh ya ada banyak nih. Ya tanda tangan ada bentuknya, ada macam-macam nih ya, ada apanya nih? Ya, tekniknya, arahnya, apa dan sebagainya, ada 10 di sini. Kemudian ada tanda-tanda tambahan, kalau coretan apa, bunderan apa, ini apa. Kemudian tanda tangan metode luar negeri. Luar negeri itu maksudnya suka ada yang nama suaminya bawa atau nama orang tuanya. Nah itu juga dibahas di sini ya. Gitu, itu adalah untuk menjawab Mas Jack Ma. Ya, ini Jack Ma betulan ini. Oke ya, sampai sini ya. Gitu. Ini mungkin ada pertanyaan lain, tapi mohon maaf ya gitu. Waktunya itu terbatas ya. Sampai sini materinya. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya doakan semoga ini bermanfaat buat Anda ya, bisa mencetuskan Anda. Suatu saat misalnya nggak harus saat ini manfaatnya, bisa jadi suatu saat Anda ada kasus-kasus, silahkan konsultasikan kepada kami, itu silahkan ya. Kemudian sekali lagi ya, ini kalau saya ngelihat kan tadi banyak dari hukum dan juga yang kedua banyak dari pengajar. Ya, yang dari pengajar itu sekali lagi Anda silakan ke kangafif.com/ebook ya gitu, atau kangafif.com juga boleh ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini nanti akan ada kelasnya juga ya, ada kelasnya yaitu Minggu 2 November. Ya, 2 November saya akan mengajarkan Anda. Nah, di sini ya, ini bukunya berbayar tapi buat Anda yang join meeting list-nya itu gratis. Nah, di itunya saya akan mengajarkan Anda bagaimana saya belum share screen. Sebentar. Ini ya di kangafif.com ya. Nanti di sini Anda bisa download ya, ini berbayar tapi untuk yang waiting list ini gratis ya gitu. Nah, di sini ya itu saya akan mengajarkan Anda step by step. Nanti hari Minggu 2 November itu free juga, gratis. Anda boleh ngajak teman-teman semua guru-guru, yaitu menjadikan ilmu yang Anda punya itu bagaimana supaya jadi materi dan bisa Anda jual secara online. Ya, itu bisa juga menjadi passive income. Insya Allah bermanfaat. Kenapa Kang Afif sharing ini? Karena banyak teman-teman saya itu adalah guru juga, ya, pendidik juga, trainer juga. Dan ketika pandemi ini mulai kebingungan, apalagi yang tidak terbiasa sama online. Mungkin disitulah mungkin Allah memberi saya ilmu duluan, ya, mungkin ketemu sama Anda, dan disitulah kesempatan saya untuk sharing pada Anda. Siapa tahu itu menjadi salah satu sumber rezekinya Anda. Ya, kumpulkan teman-teman sebanyaknya silahkan. Nanti saya perlu mikir lagi gimana caranya supaya website nggak ngedown ya di kangafif.com. Ya, nanti saya pikirkan lagi. Nah itu bisa join ya, nanti klik aja, nanti join waiting listnya. Oke, saya ucapkan sekali lagi semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke Mbak Aulia. Mbak Aulia masih ini? Iya Kang Afif, saya masih di sini. Saya sampai sini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, terima kasih banyak Kang Afif sudah mau sharing ilmunya yang sangat bermanfaat, yang mungkin tidak banyak bisa kita temukan di tempat lain, dan mungkin dari webinar kali ini teman-teman semakin yakin bahwa teman-teman ingin nih mengikuti kursus grafologi forensiknya, agar teman-teman bukan hanya tahu mengenai info yang mendasarnya aja, tapi benar-benar info yang secara mendalamnya. Bahkan teman-teman juga bisa menjadi salah satu grafonom di Indonesia yang nantinya bisa mungkin malah bekerja sama dengan Kang Afif, ya begitu ya Kang ya? Insya Allah. Iya, nah untuk teman-teman mungkin di sini masih ada beberapa kebingungan untuk live-nya ini nanti akan bisa diakses lagi di link yang sudah di-sharekan. Untuk yang di Zoom sudah ada di chat, situ sudah dituliskan oleh Mas Hashim bahwa ada di websitenya Grafologi Indonesia. Nanti bisa dicek aja di salah satu di salah satu chatnya. Sedangkan untuk teman-teman yang nontonnya dari live YouTube, saya juga sudah membagikan untuk linknya. Mungkin saya bagikan lagi kali ya kalau sudah
tertutup oleh komen yang lainnya. Nanti saya bagikan lagi. Nah, nanti di sini teman-teman bisa akses lagi materinya dan juga video live-nya, sehingga kalau teman-teman ada yang kelewat, tidak tercatat, teman-teman bisa dengan mudah mengakses informasinya lagi, begitu. Ya, Kang Afif? Teman-teman, terima kasih banyak atas antusiasmenya mengikuti kegiatan hari ini. Ya memang dari kami juga sedikit merasa deg-degan awalnya karena tidak menyangka akan sebanyak ini yang tertarik mengikuti webinar kali ini, dan semoga info yang telah diberikan bermanfaat untuk semuanya. Diingatkan saya lagi ya, tadi Kang Afif sudah menyebutkan bahwa informasi yang dibagikan ini harap digunakan untuk hal yang baik saja ya. Oke, jangan begini, kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.